Back from the dead. Park Hang-seo menjadi pelatih yang tentunya ingin mengalahkan Indonesia di hadapan publik sendiri. Dan kita lihat bahwa tadi sempat membahas pemain ya. Ronaldo Kuateh, Irfan Johari, Muhammad Ridwan, 3 orang striker muda yang dipilih oleh pelatih Sintayong. Iya, dan kita berharap tentu perjudian yang dilakukan oleh Sintayong tidak seperti yang terjadi saat dia melakukan perjudian di Piala AFF, di mana kemudian salah satu lini yang paling disorot oleh pendukung dari timnas Indonesia adalah karena pemilihan lini depan yang tidak sesuai dengan harapan. Ezra Walian digadang-gadang tidak bersinar juga, dan ditambah ada beberapa nama lagi. Sekarang dengan mengandalkan pemain muda, sudah dalam tanda kutip tidak bawa Irfan Jaya. Saya kenapa mention Irfan Jaya? Ini pemain ini sebenarnya layak untuk mendapat perhatian. Dia tampil bagus di uji coba di Korea Selatan. Dia tampil bagus ketika di Piala AFF, dan saya pikir dia harusnya mendapatkan kesempatan. Tapi karena persaingan dan kemudian keputusan taktikal yang dilakukan oleh Sintayong, maka ini menjadi keputusan terbaik dan kita harus memberikan dukungan secara penuh. Ya, ini sebuah kesempatan besar ya bagi Indonesia untuk bisa meraih medali emas yang sudah lama tidak kita dapatkan. Betul, 2 kali menjadi juara, kala itu mendapat medali di tahun 87 dan 91. 31 tahun lamanya. Yes. Sangat lama sekali, dan kali ini warna hijau. Jersey yang sudah lama tidak digunakan oleh timnas Indonesia. Sebenarnya jersey ini kalau dipakai di Ronaldo ini terakhir adalah di 2007 ya, ketika di Piala Asia ketika itu, dan kita memang tidak bersinar. Yang memang kalau kita lihat secara tarik lebih jauh lagi ke belakang, ini adalah sejarah yang punya historical. Ini sejarah yang kemudian hampir membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia di Swedia, kemudian hampir juga membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 1986 ketika itu di Meksiko. Tapi kita sekarang berharap bahwa sejarah itu kemudian menjadi lebih bagus lagi, kita bisa mendapatkan gelar juara, karena ketika bicara runner up, timnas Indonesia sudah terlalu sering runner up, bukan hanya di Piala AFF, tapi di SEA Games kita juga sudah terlalu sering run up, termasuk juga di 2019. Sekarang dengan materi yang lebih bagus, harapannya jelas kita bisa mendapatkan medali emas di SEA Games 2021 sekarang. Amin. Dan kita tadi sudah bahas ya bahwa di 2017 kita medali perunggu, 2019 kita mendapatkan medali perak, dan kita berdoa, kita berharap bahwa Garuda Muda mampu meraih medali emas di tahun 2022 ini atau SEA Games 2021 yang dimainkan atau ditunda 1 tahun. Baik, pemirsa RCTI, kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan dari Vietnam dan Indonesia. Please stand for the national anthem of Indonesia. Đề nghị toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ quốc ca Indonesia. The national anthem of Vietnam. Quốc ca Việt Nam.
Ya, sebuah tensi sudah tersaji sejak awal. Dua tim unggulan, dua negara unggulan langsung bertemu di partai pembuka dari SEA Games 31 Vietnam 2021 antara Vietnam menghadapi Indonesia. Bu Maruf, ini menarik kalau kita tadi sempat mengintip bagaimana susunan pemain diturunkan oleh Sintayong. Ya. Banyak kejutan. Ada 3 atau 4 pemain debutan yang ditampilkan dalam pertandingan kali ini. Kita lihat dulu bagaimana susunan pemain dari Indonesia. Bu Maruf, silakan. Ya, ini adalah susunan pemain yang di lini belakang tadi kalau kemudian disebut sebagai kejutan mungkin adalah nama Ilham Rio yang kemudian menjadi starter dan Dewangga tidak bermain, kemudian Rizky Ridho yang bermain, Firsa Andika, ditambah lagi penjaga gawang Adi Satrio yang diturunkan sebagai starter dan bukan seorang Hernando Ari. Ditambah kalau lini depan ada nama Irfan Jauhari. Jadi ini adalah sebuah komposisi yang lagi-lagi mengingatkan kita bahwa Sintayong adalah tipikal pelatih yang tidak pernah nyaman dengan komposisi awal yang kemudian sering membuat kejutan. Kita tahu betul tidak ada pemain yang kemudian benar-benar menjadi anak emas di starting lineup dari seorang Sintayong. Termasuk ketika Witan Sulaiman tidak diturunkan sebagai starter, bahkan di pertandingan yang begitu penting, termasuk Dewangga juga tidak menjadi starter. Ya, 4-3-3 yang diturunkan oleh Sintayong, apa yang Anda lihat siapa yang akan menjadi target main dalam pertandingan kali ini? Jelas kalau kita lihat dari posisi awalnya nama Irfan Jauhari ya menjadi sebuah tantangan untuk seorang pemain muda, pemain yang tampil bagus bersama dengan Persija Jakarta dan pemain yang diharapkan bisa menjadi salah satu pembeda di pertandingan kali ini. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, pemain yang akan mendapati sorotan di luar Kambuaya, Maklok akan mendapati sorotan karena adalah penantian cukup lama pemain naturalisasi satu-satunya di starting line up dari timnas Indonesia. Fahrudin Arianto, kapten kesebelasan pemain asal Madura United, tampaknya memang menjadi pemain paling senior di tim ini dan dipercaya berpasangan dengan Rizky Ridho sebagai dua center back. Di kanan ada Ilham Rio, di kiri ada Firsa Andika. Artinya lini belakang tetap menjadi salah satu fokus dari seorang Sintayong karena pilihannya sebenarnya ada beberapa nama, misalnya ada Rahmat Irianto yang bisa diturunkan, ada Dewangga juga. Tapi yang dipilih adalah kemudian adalah Fahrudin Arianto, pemain yang juga kita tahu menjadi pilihan utama di Madura United dan juga ketika di ajang Piala AFF juga menjadi pilihan utama yang menjadi salah satu pemain dengan caps terbanyak di timnas Indonesia sekarang. Ya, Do Hum Dung ini kapten kesebelasan, juga pemain yang memiliki karakter playmaker yang berbahaya bagi Vietnam. Ini menjadi ancaman bagi lini tengah Indonesia ya? Ya, salah satu pemain senior di kubu dari timnas Vietnam Under 23 dan ini juga pemain yang pernah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia di pertandingan menghadapi timnas Indonesia. Ya, inilah susunan pemain dari Vietnam, Bu Maruf. Kalau ada satu pemain yang menurut saya perlu diwaspadai, jelas lini depan mereka ya. Lini depan mereka yang memang yang memang pemain yang sangat berbahaya. Pemain sudah menunjukkan bagaimana produktivitasnya ketika tampil di kualifikasi Piala Dunia. Pemain yang juga pernah merasakan gelar di SEA Games dan ini menjadi salah satu kepercayaan besar ketika dia tampil kembali sebagai starter. Ya, banyak yang mengatakan persiapan Vietnam tidak maksimal. Apakah Anda melihat itu sebagai sebuah hal yang memang benar ataukah memang hanya kiasan saja membuat persaingan menjadi menarik atau tidak bisa dilihat oleh tim-tim lain? Saya mungkin agak berbeda karena tim ini justru persiapan mereka cukup matang. Mereka tampil di turnamen Piala AFF, mereka tampil di Dubai Cup, mereka juga tampil di event uji coba ketika menghadapi Korea U20. Baik pemirsa RCTI, segera saya akan mengajak Anda menyaksikan pertandingan babak pertama perjuangan awal bagi tim nasional Garuda Muda di ajang SEA Games Vietnam 2021. Tentunya akan dipandu oleh rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El Rumi. Selamat menyaksikan. Silakan Bung Hadi. Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu di pertandingan pertama Indonesia di Grup A SEA Games ke-31 tahun 2022 di Vietnam. Indonesia tentu saja masih ingat saat melawan Vietnam di SEA Games 2019 di mana Indonesia saat itu 2 kali menang kekalahan, 2-1 di penyisihan grup dan 3-0 di babak final. Tapi tentu saja kali ini Indonesia datang dengan kekuatan yang sangat berbeda. Terbukti Indonesia sangat benar-benar diperhatikan oleh seluruh tim termasuk oleh tuan rumah Vietnam yang kali ini benar-benar tidak bisa memandang sebelah mata dalam pasukan Indonesia kali ini. Dan Bung Maruf, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Maruf El Rumi. Maruf El Rumi, bagaimana Anda melihat pertandingan antara Vietnam melawan Indonesia di pertandingan pertama Grup A ini, di pertandingan maksudnya untuk kedua kesebelasan, karena di pertandingan pertama Grup A di mana Filipina telah mencetak 4 gol ke gawang Timur Leste, Bung Maruf. Iya, ini pertandingan yang penting ya untuk kedua tim ya, terutama untuk Vietnam dan timnas Indonesia. Penting karena adalah salah satu rival terberat dari Grup A. Ada beberapa tim lain, tapi saya pikir Vietnam dan Indonesia akan menjadi saat penentu siapa yang kemudian menjadi juara grup dan siapa yang akan lolos ke fase selanjutnya. Seperti saya tadi tentu pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap kapten kesebelasan Do Hum Dung oleh Ricardo Kambuaya. Depan wasit
Choi Hyun dari Korea Selatan. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan tadi oleh Ricky Kambuaya. Ada pemain yang 7 kali tampil di Piala AFF yaitu Do Hung Do dari Vietnam. Nampaknya Ricky Kambuaya berikan kode satu pemain untuk melakukan pagar hidup atau mengawal bola tendangan bebas dari Vietnam. Tangan langsung Huan Du, pemain senior di tubuh Vietnam. Berdiri bebas, kita lihat Do Hung Do sundul ke depan langsung pada Tian Lin. Masih Do Hung Do, kapten ke-11 berhadapan dengan Rio Fahmi, debutan asal Persija Jakarta. Bukan sebuah pelanggaran kalau nampaknya wasit Choi Hyun dari Korea Selatan menyatakan pergerakan yang dilakukan Rio Fahmi terhadap Le Chuan Chuan tadi merupakan sebuah pelanggaran, Bung Ma'ruf. Iya, ini menjadi ujian untuk seorang Rio Fahmi, pemain muda yang menjadi andalan juga di Persija Jakarta, tampil sebanyak 26 kali atau kemudian 15 kali menjadi starter, 1 gol dan sudah menjadi pemain yang sangat penting di tubuh dari Persija Jakarta. Sekarang mendapatkan ujian tuh. Ya memang tadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rio Fahmi, sangat jelas tendangan bebas. Apanya Do Hung Do akan melakukan pagar hidup. Wasit Choi Hyun dari Korea Selatan masih memberikan aba-aba. Nampak sekitar 6 pemain Vietnam di area kotak penalti. Inilah pemain senior atau dari 3 pemain senior Vietnam di pertandingan melawan Indonesia ini, selain Huang Duch dan juga Nguyen Chien Lin. Lakukan sudah berbahaya. Nampaknya berhasil dipatahkan kita lihat tadi oleh Irfan Johari, striker Persija Jakarta yang kali ini akan kembali ke Persis Solo, Bung Ma'ruf. Iya, pemain yang menjadi kepercayaan dari Sintayong di laga pertama dan saya pikir menjadi ujian penting karena ada pertandingan sangat penting, tapi Irfan sudah menjadi starter. Ini juga menjadi bagian dari kejutan yang mungkin diberikan oleh Sintayong kepada kubu dari timnas Vietnam. Dengan penjuru pertama Do Hung Do melakukan sudah berbahaya datangnya, berhasil dipatahkan. Tadi kita lihat Wan Shuang, berhasil digagalkan. Kita Irfan Johari, masih Irfan Johari membawa bola sendirian, bahkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nguyen Thanh Binh. Tendangan bebas buat Indonesia. Nguyen Thanh Binh tadi melakukan pelanggaran terhadap Irfan Johari. Memang biar bagaimanapun tadi sangat berbahaya jika tidak dilanggar, Bung Ma'ruf. Iya, Irfan Johari kita tahu bagaimana dia sangat cepat berlari untuk mencoba membawa bola sebelum kemudian ada dorongan yang dilakukan tadi. Wajar kalau pelanggaran. Dan kita lihat bagaimana sangat cepat Irfan Johari membawa bola. Saya pikir harusnya mendapatkan peringatan dari wasit, Bung. Saya setuju harus mendapatkan peringatan karena memang tadi Irfan Johari bisa melesat sendirian. Ya, kartu kuning memang Bin Nguyen Thanh Binh tadi, Mira Rizky Rodo Rabadani, pemain muda yang selalu dipercaya tampil oleh pelatih Sintayong. Banyak wasit Choi Hyun dari Korea Selatan belum memberikan aba-aba untuk membolehkan tadi Mark Klok, satu dari 3 pemain senior Indonesia selain Ricky Kambuaya dan juga Fahrudin yang memperkuat tim Indonesia di SEA Games 2022 ini, sebetulnya 2021, Bung Ma'ruf ya. Ya, kita menyebutnya sebenarnya 2021, Bung, karena ini adalah event 2021 dan Maklok adalah pemain yang tentu diharapkan bisa memberikan warna di lini tengah. Pemain yang kalau kita lihat statistik di liga paling banyak melakukan passing dengan lebih dari 1000 passing. Oh, sendiri bebas di kotak penalti. Kita lihat saja tadi. Oh, Irfan Johari kah? Bukan sebuah pelanggaran tadi dilakukan pemain Indonesia, tampaknya bahkan Indonesia yang melakukan pelanggaran. Rahmat Irianto, inilah SEA Games kedua Rahmat setelah di SEA Games 2019 di mana dia berhasil membawa Indonesia maju ke final. Sayang dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0. Inilah Nguyen Van Duch, pemain yang sangat berbahaya saat tampil di Piala AFF. Tapi saat itu Vietnam gagal untuk melaju ke final karena ditahan Indonesia di penyisihan grup 0-0 sehingga dia harus melawan Thailand di babak semifinal. Nguyen Van Toan tadi penjaga gawang langsung tendangan gawang ke depan, nampaknya pelanggaran walaupun tadi kita lihat asisten wasit satu dari Kyrgyzstan Salibayev Eldiar tadi memberikan kode lemparan ke dalam buat Indonesia, tapi pelanggaran nampaknya wasit Choi Hyun akan dilakukan oleh Huan Duch. Inilah Nguyen Huan Duch. Ada sekitar 5 pemain di kotak penalti. Ada Nguyen. Masukan sudah berbahaya datangnya. Oh, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Tendangan bebas yang sangat berbahaya tadi langsung ke area kotak penalti dari gawang Indonesia, Bung Ma'ruf. Ya, ini juga adalah penjaga gawang yang cukup mengejutkan karena Hernando justru yang menjadi cadangan, tapi yang dipilih sebagai starter adalah Adi Satrio, pemain yang sudah
21 kali tampil dan kemudian 11 kali tampil sebagai starter. Nampaknya Vietnam benar-benar menerapkan permainan yang cukup agresif seperti layaknya Vietnam di pertandingan-pertandingan sebelumnya saat melawan Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan ini juga bagian dari antisipasi. Mereka tentu belajar bagaimana pertemuan di Piala AFF ketika timnas senior mereka ditahan imbang oleh Indonesia dan memaksa mereka menjadi runner up dan harus bertemu dengan Thailand. Dan kalau kita lihat juga di Piala AFF bagaimana mereka sangat susah untuk bisa membuka pertahanan Indonesia. Mereka menguasai penguasaan bola lebih dari 60%, mereka melakukan jumlah tembakan lebih dari 10, tapi tidak ada satupun yang kemudian berbuah menjadi gol. Rizky Rio Fahmi langsung ke depan arah kepada Egy. Berbahaya, kita lihat ada pelanggaran ke Ricky Kambue, dibiarkan saja oleh wasit tadi. Balik Leuven Schuen. Sedikit tidak jelas apa yang dilakukan oleh wasit ini. Iya, beberapa keputusan memang agak aneh. Kalau kita lihat bahwa mungkin ya sebenarnya bola tidak dalam kontrol apapun ya. Sebenarnya ada lemparan ke dalam, kalaupun bola lemparan ke dalam menurut saya. Dan Irfan protes yang pertama sebenarnya, Bung. Irfan protes ketika dia dilanggar di dekat kotak penalti tadi dan wasit membiarkan saja. Setuju sekali. Dan sangat membingungkan apa yang dilakukan oleh bahkan Indonesia yang melakukan pelanggaran. Van Tuan Thai harusnya lemparan ke dalam menurut saya kalaupun itu bola. Akan bebas langsung pada Qian Lin, namun gagal. Kini Egy. Di tengah kita lihat ada Sadil, sangat cepat sekali Sadil Ramdhani mengiris pertahanan dari Vietnam. Ilza Andika kepada Sadil, kini Mark Klok. Delay bola ke belakang, Mark Klok arahkan kepada Fahrudin, kapten ke-11. Rizky Ridho menguasai sepenuhnya para pemain Indonesia. Mark Klok dibayang oleh Nguyen Huan Luch. Balik kepada Rizky Ridho. Nampaknya para pemain Vietnam juga menunggu apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Tidak seagresif di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Bung Maruf. Iya, karena mereka juga tahu bahwa kualitasnya sekarang berubah, kondisinya berbeda. Starting line up yang diturunkan juga berbeda. Sementara materi dari Vietnam juga tidak sekuat ketika mereka tampil di Piala AFF. Jadi saya pikir wajar kalau kemudian para pemain dari Vietnam juga harus berhati-hati. Yang memang sangat menarik di pertandingan kali ini, Indonesia memakai kostum hijau, putih hijau, kostum yang sudah lama tidak digunakan Indonesia. Seharusnya Indonesia, timnas Indonesia sangat akrab dengan kostum ini, karena kostum ini dulunya adalah kostum utama tim nasional Indonesia sebelum tahun 1950. Setelah tahun 1950, tim nasional Indonesia memakai kostum utama merah putih. Gol. Ya, dan kalau kita bicara sejarah, Bung, ya, kalau kita bicara sejarah ini adalah jersey yang juga sangat bersejarah sekali. Sangat bersejarah. 1950 kemudian 58 menjadi jersey UE dan kemudian dipakai untuk kualifikasi di Piala Dunia di Swedia. Kemudian 1986 juga dipakai kualifikasi untuk Piala Dunia Meksiko. Dan terakhir mungkin 2007 ya, Bung, yang di Piala Asia. Ya, itu putih hijau. Putih hijau ya. Untuk hijau sudah jarang sekali untuk dipakai. Dan baru kali ini nampaknya di pentas SEA Games Indonesia memakai kostum hijau, seperti juga di pertandingan pertama Indonesia SEA Games di tahun 77 memakai kostum hijau putih hijau, di mana saat itu Indonesia gagal maju ke final karena dicurangi indikasinya oleh wasit asal Malaysia di pertandingan semifinal, yaitu wasit Othman. Saat Indonesia melawan Thailand di semifinal, saat Indonesia kalah 1-0 karena terjadi keributan di antara para pemain Indonesia dan juga Thailand, sehingga panitia menetapkan Indonesia harus kalah dan menolak bertanding melawan Myanmar di pertandingan perebutan tempat ketiga. Inilah Nguyen Van Tuan, jaga gawang Vietnam. Tendangan jauh arahkan langsung disobot oleh Fahrudin, arahkan ke depan Tuan Thai. Banyak offside kah? Ya. Karena asisten wasit satu tadi, Salibev Eldiar, menyatakan offside tadi Irfan Jauhari. Sampai sejauh ini belum ada serangan yang bisa dibilang agak berbahaya dari Indonesia, Bung Marin. Iya. Masih kedua tim masih hati-hati. Masih hati-hati. Mereka karena bagaimanapun ini pertandingan sangat penting ya, Bung. Ya, pertandingan pembuka tapi kemudian sudah menjalani laga yang sangat berat. Vietnam tuan rumah, juara bertahan, dan kandidat juara Indonesia juga kandidat juara. Salah satu tim yang juga diunggulkan. Jadi wajar kalau laga pembuka ini menjadi terasa lebih berhati-hati. Belum kemudian kedua tim bermain secara terbuka karena semua harus masih mengukur kekuatan masing-masing. Final kepagian. Final terlalu dini. Final terlalu dini, boleh kita katakan begitu. Dan mungkin kita juga berharap bahwa Indonesia bisa ke partai final. Kalaupun kemudian bertemu dengan baik itu Vietnam maupun Thailand, kita bisa mengakhiri laga gelar yang sudah sejak lama kita nantikan.
Ini bermain di tengah para pemain Vietnam. Le Van Xuan serobot saja pemain Indonesia. Kembali para pemain Indonesia kuasai bola. Rahmat Irianto. Cukup tenang Rahmat Irianto. Nampaknya kini Indonesia sedikit lebih menguasai permainan dibanding Vietnam. Dan memang kualitas pemain tengah Indonesia sangat-sangat bagus di trio milik Persib Bandung ini, Bung Maru. Iya, relatif lebih seimbang ya, Bung ya. Dua pemain yang punya karakter ya juga sama-sama bertahan. Kemudian Ricky Kambuaya juga sebenarnya punya karakter bertahan juga. Yang membedakan adalah pelanggaran jelas. Kita saksikan kembali sebuah pelanggaran. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Lee Chong Huang An. Lee Chong Huang mendorong dengan keras tadi Ilham Rio Fahmi. Debutan asal Persija Jakarta, jelas pelanggaran. Lee Chong Wan, kartu kuning buat Lee Chong Wan. Tenang bebas Indonesia, bukan handsball, dibiarkan oleh wasit Choi Hyun. Rahmat Irianto tenang saja menyundul bola kepada Rizky Ridho. Clock kiri Rizky Ridho kembali kepada Firza Andika yang juga bermain di SEA Games 2019. Kurang cermat tadi kita lihat Firza Andika, kini Huang Duch. Hampir saja kita lihat Do Hung Dong, Pham Tuan Thai, masih Pham Tuan Thai ke belakang, Wen Tan Bin, Wei Huang Piet ke depan langsung, sangat berbahaya jika dibiarkan dan langsung mengenai para pemain Vietnam. Beruntung bola jauh tadi. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Muhammad Adi Satrio, penjaga gawang asal Persik Kediri. Rizky Ridho jauh ke depan, arahkan kepada Irfan Johari. Nguyen Tan Binh jatuh di kaki para pemain Vietnam. Le Van Xuan ke depan, arah kepada Nguyen Tan Lin. Nampaknya bola sudah keluar lapangan pertandingan. Nampaknya kita lihat tadi adalah Nguyen Van Tung yang mendapatkan kartu kuning. Inilah Le Van Xuan. Sebuah pelanggaran tadi meskipun didorong oleh Pham Tuan Thai. Berebut tadi kita lihat Rahmat Irianto. Balik bola jatuh di kaki para pemain Indonesia. Ilham Rio Fahmi. Langsung tadi nampaknya kita lihat Fahrudin Arianto memberikan aba-aba untuk lebih tenang para pemain Indonesia. Iya, Kita lihat Pak Hasio sedikit protes. Karena tadi ada pengangkat kaki yang terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat kita belum jelas siapa tadi, apakah Rahmat Irianto tadi yang mengangkat kaki terlalu tinggi. Tapi kalau kita bicara soal pertandingan, memang pemain kita harus lebih tenang. Pemain kita harus lebih tenang. Jadi tengah kita harus jauh lebih kuat. Dan lebih berpengalaman dibanding para pemain Vietnam. Betul, karena Makro keduanya bisa berani megang bola ya. Karena sekarang tumpuan untuk menjadi kreator kemudian jenderal di lini tengah adalah seorang Makro. Dan kita berharap dia bisa bermain lebih relax kemudian bisa lebih tenang ketika menguasai bola. Pham Tuan Thai, masih Pham Tuan Thai ke depan langsung pada Le Van Xuan. Nampaknya mengenai kaki Ilham Rio Fahmi menurut asisten wasit 1 Silbayev Eldidar dari Kyrgyzstan. Lee Chong Wang An, Lee Huang Kiat An, lari cepat ke pinggir. Umpan kepada Nguyen Chen Lin, kerjasama yang sangat baik, sangat berbahaya. Pelanggaran terhadap Firza Andika tadi dilakukan oleh nomor punggung 7 Le Van Do. Nampaknya Vietnam malah memakai 3 pemain belakang, Bung Maru. Iya, jadi 352 ya. 352 yang mereka pakai. Ini yang bersama dengan yang dilakukan kita juga di Piala AFF atau bahkan di Piala AFF 23. Mereka juga menggunakan formasi 3 pemain belakang. Karena mereka tahu bahwa salah satu cara untuk bisa menguasai lini tengah adalah dengan memperbanyak pemain di lini tengah. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Vietnam. Le Van Do ke belakang kepada Nguyen Van Toan. Sapu bola kedua Nguyen Van Toan kepada Nguyen Chen Lin. Hampir saja bola diserobot tadi oleh Nguyen Van Tung. Muhammad Adi Satrio kepada Ilham Rio Fahmi. Kini pasukan Garuda kuasai bola sepenuhnya. Ada Mark Klok
Umpan terobosan langsung cepat maksudnya kepada Egy Maulana Fikri. Kini Vietnam, Nguyen Van Dutch ke depan maksudnya kepada Nguyen Chen Lin. Bola lebih dekat dengan kita lihat Fahrudin. Muhammad Hadi Satrio menyapu bola. Arahkan kita lihat saja Lee Chong Han. Ada kita lihat lagi. Jatuh di kaki Irfan Johari. Mark Klok langsung arahkan kepada Sadil Ramdhani. Berduel dengan nomor punggung 7. Berhasil dicuri oleh Sadil Ramdhani ke belakang kepada Firza Andika. Kembali kepada Sadil. Pasukan Garuda kuasai bola. Raki Kambuaya, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Irfan Johari, digagalkan para pemain belakang dari Vietnam. Do Fung Dung tadi gagal untuk melewati pemain Indonesia. Nampaknya pemain Vietnam pun tidak terlalu berani, terlalu agresif untuk langsung menekan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, mereka juga agak transisi mereka juga tidak terlalu bagus ya saat mendapatkan bola, selalu support dari lini tengah agak terlambat sehingga alur mereka selalu termutu ketika sudah memasuki pertahanan dari Indonesia. Levando. Ini kita lihat Ricky Kambuaya. Oh, salah tadi memberikan bola tadi. Huang Dutch, mati Huang Dutch. Sangat berbahaya shooting Huang Dutch. Pemain senior Vietnam ini memang sangat berbahaya. Pemain yang 6 kali tampil, sudah 8 kali tampil di Piala AFF 2020. Saat itu Vietnam hanya berhasil melaju ke babak semifinal karena dikalahkan Thailand di babak semifinal. Kemudian menjadi bagian dari tim SEA Games ketika menjadi juara di 2019. Dan saya pikir memang persoalan kita adalah sekarang bagaimana pemain tengah kita bisa lebih teratur dalam bangun serangan. Terlalu mudah kehilangan bola. Ya, selalu mudah memang. Ya. Kita lihat tadi Mark Klok melakukan pelanggaran kepada Lee Chong Wangan. Inilah Lee Chong Wangan. Didorong dengan tangan tadi oleh Mark Klok, pemain asal klub Persib Bandung. Pemainnya akhirnya bisa membela Indonesia, Bung. Iya, setelah penuh drama ya, karena Setelah persiapan penuh ada drama. beberapa persoalan dan kemudian akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Jadi ini menjadi kesempatan terbaik dia untuk menunjukkan bahwa dia memang layak untuk membela timnas Indonesia dan layak untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Oh, apakah memang pantas tadi dilakukan pelanggaran tadi oleh Sadil nampaknya, sehingga wasit Memberikan kartu. Cho Hyun memberikan kartu kuning. Ini ada Fung Dung, kapten ke-11an, juga salah satu anggota Vietnam di Piala AFF 2020. Oh ya, memang sangat keras tadi dilakukan oleh Sadil Ramdhani terhadap kapten ke-11an Vietnam tersebut. Resiko dari Abang Sadil ya. Sadil juga menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia Ya, di SEA final. Games 2019 ya. Ya, 2019. Jelas dia merasakan bagaimana tensi ketika menghadapi Vietnam. Le Van Xuan, masih Le Van Xuan berduel dengan Rio Fahmi, kotak penalti digagalkan tadi oleh, kini kita lihat Egy Maulana Fikri, pemain asal Senica. Irfan Johari, Ricky Kambuaya, Irfan lagi, gagal tadi Irfan. Huang Dutch, depan maksudnya, berduel kita lihat. Dicomahan. Oh, sangat berbahaya di kotak penalti. Oh! Rio Fahmi terlalu mudah dilewati tadi kita lihat, Bung Maruf. Ya, bagaimana sebuah liukan tadi yang dilakukan oleh pemain nomor 10 dari Vietnam dan begitu mudah dia melewati seorang Rio Fahmi. Tertinggal tadi Rio Fahmi dan cukup jauh dia tertinggal. Oh, sangat berbahaya tadi apa yang dilakukan oleh Rio Fahmi. Mudah saja dilewati. Dan beruntung. Alhamdulillah gagal tadi Vietnam untuk bisa mencetak gol. Padahal peluang benar-benar sangat terbuka di depan mata dari Nguyen Van Tung, pemain asal Vietnam tadi yang berdiri sangat bebas dan bola lewat begitu saja tanpa permisi untuk bisa dimanfaatkan oleh pemain Vietnam berpunggung nomor punggung 11 tadi Nguyen Van Tung. Tendangan penjuru kembali Vietnam yang kedua kalinya Nguyen Huang Dutch. Digagalkan oleh Fahrudin. Rahmat Irianto menyapu bola keluar lapangan pertandingan. Han Tuan Thai harus diperhatikan Indonesia karena nampaknya Vietnam sudah sedikit bisa menemukan ritme dan alur serangan yang mereka inginkan, Bung Maruf. Iya, dan mereka juga sudah menemukan salah satu titik celah ya, terutama di full back kanan kita berhasil dieksploitasi tadi. Tapi setelah momen ini tentu Rio akan menjadi salah satu pemain yang akan bekerja cukup keras di sepanjang pertandingan.
Tuan Kai kepada Nguyen Tan Bin, pada Tuan Kai lagi ke depan langsung arahkan kepada Do Hung Dung. Do Fan Xuan, Do Hung Dung langsung ke depan kepada Nguyen Tian Lin, atau lebih dekat dengan Firza Andika. Kini Firza, kontrol yang tidak sempurna dari Firza Andika, lepas dari penguasaan Firza tadilah Nguyen Tian Lin yang mencetak gol di final SEA Games 2019 melawan Indonesia. Do Hung Dung langsung ke depan, masuk kepada Le Van Do, gagal. Kini Mark Klok jatuh di kaki Irfan Johari, kuasai bola. Ada Ricky Kambuaya langsung ke depan, arahkan, kita lihat Egy Maulana Fikri, masih Egy berhadapan dengan dua pemain di kotak penalti. Egy, syuting Egy, ahai, terlalu jauh tadi syuting Egy. Meskipun demikian tapi harus kita berikan apresiasi yang sangat baik apa yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri tadi, Bung Maruf. Iya, selain Egy Maulana Fikri juga bagaimana umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Ricky Kambuaya tadi, tepat mengenai sasaran kepada Egy, dan kemudian Egy mengambil keputusan untuk melakukan tembakan. Tapi sayang memang masih belum mengarah ke arah gawang. Nguyen Van Tuan, gawang berusia 23 tahun, berpostur 185 cm. Tendang langsung tinggi datangnya. Ada Rio Fahmi, justru mencundul ke belakang Rio Fahmi. Apakah sedikit grogi penampilan dari Rio Fahmi? Ada Fahrudin bawa bola, dibayangkan oleh Nguyen Tian Lin, sapu lagi oleh Pan Tuan Tai, jatuh di kepala Fahrudin lagi, berebut bola. Kita lihat Ricky Kambuaya, nampaknya lempar ke dalam, kembali diberikan untuk Vietnam. Do Hung Dung yang benar-benar mampu bermain baik dan harus diamati oleh pemain-pemain tengah Indonesia, Bung Maruf. Iya, Mark Klok sebenarnya mendapatkan tugas untuk Do Hung Dung ya, karena dia beberapa kali selalu mengawasi pergerakan dari pemain senior dari Vietnam ini. Irfan Johari, bukan sebuah pelanggaran. Ini Vietnam di Cengwangan. Do Hung Dung, ini masih Do Hung Dung berhadapan tadi Rio Fahmi. Ada Le Van Xuan, umpan pendek, ada Nguyen Tian Lin, ada kita Nguyen Tan Bin, masih syuting langsung tadi, mudah saja buat penjaga gawang Indonesia. Alhamdulillah gagal lagi serangan yang coba dilakukan para pemain Vietnam lewat kaki nomor punggung 20 yaitu Bui Huang Viet An tadi, Bung Maruf. Iya, sebuah save pertama yang dilakukan oleh Adi Satrio sejauh ini, bagaimana dia juga cukup tenang untuk bisa mengkoordinir para rekan-rekannya, dan dia juga meminta pemain lain untuk lebih tenang, lebih teratur, lebih rapi, karena beberapa kali terlalu mudah pemain Indonesia kehilangan bola, tidak terlalu bisa mengontrol permainan dan tidak bisa menjalankan skenario dengan baik. Terburu-buru sekali. Ya, sangat rapat pertahanan dilakukan oleh para pemain Vietnam. Justru pelanggaran dilakukan oleh Irfan Johari, padahal sudah mendapat kesempatan untuk mengambil bola karena posisi Vietnam sudah terjatuh tadi, Bung Maruf. Iya, tapi justru melakukan pelanggaran tadi, nampaknya sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Iya, pelanggaran pertama ya. Tapi di luar itu permainan Irfan sebenarnya cukup percaya diri ya, karena beberapa kali dia juga cukup bagus ketika pegang bola. Iya, itu penting ya. Bola. Kemudian dia juga beberapa kali melakukan gerakan akrobatik yang cukup bisa membuka ruang dan kemudian memberikan pas ke belakang. Lini tengah yang menurut saya masih menjadi PR, Bung, sepertinya. Ya, belum terlalu solid permainan Betul. lini tengah Indonesia yang ditempati oleh Mark Klok, Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya. Kekhawatiran saya justru mungkin Mark Klok terlalu fokus mengawasi pergerakan satu pemain, sehingga dia tidak terlalu berani banyak menghandle bola dan dia tidak terfokus untuk bagaimana bisa mengalirkan bola. Hang Seo, pelatih yang sangat khawatir sebelum berhadapan dengan Indonesia. Kini Vietnam, sangat berbahaya, kita lihat Nguyen Tian Lin, Pantung, ke kanan masuk kepada Le Van Do. Memang terlalu jauh, sulit buat Le Van Do mereka menerima umpan dari Nguyen Fantung. Inilah Nguyen Fantung yang sudah mendapatkan kartu kuning. Inilah Firza Andika, pemain yang pernah bermain di Belgia dan memperkuat Persija Jakarta. Irianto tadi mundur bola, lempar ke dalam Indonesia. Sadil Ramdhani yang setelah pertandingan ini nampaknya harus balik ke Sabah untuk memperkuat Sabah kembali, Bung Maruf. Iya, betapa lelahnya ya para pemain kita ya, karena dia harus bolak-balik juga untuk memperkuat klubnya juga. Dan agak merugikan sebenarnya karena Sadil diharapkan dia menjadi pilihan dan diharapkan bisa menjadi membantu timnas Indonesia lebih banyak dalam banyak pertandingan. Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, umpan terobosan masih kepada Egy, masih gagal
yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Wang Duch kanan pada Nguyen Kian Lin, berusaha didekati oleh Firza Andika. Masih Nguyen Kian Lin. Oh, sangat bebas tadi. Alhamdulillah berhasil tadi digagalkan oleh Muhammad Adi Satrio. Padahal bola hampir saja melesat berbahaya tadi Bung Maruf. Iya, ini adalah super save yang dilakukan oleh seorang Adi Satrio. Bagaimana dia bisa membalikkan badan, meskipun sempat tadi salah arah bergerak, tapi kemudian dia bisa berbalik dan bisa menepis bola. Tapi lagi-lagi ada ruang di lini kedua yang kemudian tidak bisa ditutup dengan baik oleh para pemain Indonesia. Sehingga pemain dari Vietnam, kita saksikan Terlalu begitu bebas, luas, Bung betul, Maruf. Terlalu bebas. Semuanya terfokus ke belakang, menutup, tapi kemudian tidak ada yang mengganggu ketika pemain dari Vietnam ini melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Nguyen Chen Min sangat bebas tadi untuk melakukan harus kartu kuning Kartu ini tadi saya pikir. diberikan untuk Nguyen Van Tung. Padahal sudah mendapatkan kartu kuning, harus bisa kartu merah. Iya. Ini mungkin karena tuan rumah Bung Maruf. Jadi diberikan toleransi untuk tidak diberikan langsung kartu merah oleh wasit Choi Hyun kepada Van Tung tadi. Padahal sangat berbahaya tadi Bung Sangat Maruf. berbahaya apa yang dilakukan dan juga mengangkat kaki tadi juga terlalu tinggi juga, Bung. Dan saya pikir sangat beresiko sebenarnya. McLaughlin Indonesia, Firza Andika belakang tadi masih terlalu hati-hati, belum menemukan pola yang pas dari para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, saya sepakat bahwa para pemain kita justru terlihat lebih panik ya, terutama mendapatkan pressure juga. Mereka juga terlalu terburu-buru untuk bisa memberikan bola langsung ke depan kepada Irfan Jauhari. Padahal harusnya bisa lebih tenang, delay permainan terlebih dahulu, karena dengan rapatnya pertahanan juga yang dilakukan oleh para pemain Vietnam, maka harus lebih banyak dilakukan passing untuk bisa membongkar pemain dari Vietnam bergerak lebih ke depan dan bisa ada Saya setuju, lini tengah Indonesia belum solid untuk bisa menemukan pola yang pas untuk bisa membongkar permainan atau pertahanan dari Vietnam. Ya, karena ketika mendapatkan bola memang mereka mendapatkan 3 back ya Bung. Tapi begitu mereka kehilangan bola maka ada 5 pemain yang kemudian turun ke belakang. Jadi ada 5 pemain back yang menjaga area pertahanan mereka, dan ini buat pemain kita sulit untuk bisa membongkarnya. Gagal kembali Rio Fahmi untuk memberikan umpan ke depan. Kini kita lihat, sangat baik Wang Duch. Ya, pelanggaran jelas. Memang pemain yang sangat berbahaya dari Vietnam itu Nguyen Van Duch. Sangat sulit bola diambil dari Wang Duch. Sangat baik ya Bung. Sangat baik. Postur bagus, kemudian dribble juga sangat bagus, melindungi bolanya juga sangat baik. Pose 153 cm, tentu saja sangat baik buat Wang Duch untuk bisa menguasai bola. Kini Kian Lin, pada Do Hung Dung, ada Le Van Xuan, hati-hati Rio Fahmi. Baik tendangan penjuru buat Vietnam, masih dikuasai para pemain Vietnam itu dengan penjuru. Justru Indonesia belum mendapatkan tendangan penjuru. Iya, belum sama sekali. Hanya itu pun ada satu tembakan yang belum mengenai sasaran. Kalau kita bicara statistik ke area pertahanan dari Vietnam. Harus hati-hati Indonesia. Le Van Xuan akan melakukan tendangan penjuru. Dilakukan sudah di depan. Berbahaya. Tidak ada yang melompat tadi, justru pemain Indonesia untuk mengawasi Nguyen Tan Binh dari Vietnam. Indonesia selalu putus di tengah, Bung Maruf. Sangat sulit. Sangat sulit untuk bisa melarikan bola di lini tengah ya, sehingga ke beberapa kesempatan juga kita lihat Fahrudin langsung berikan bola ke depan, baik itu ke Egy atau kemudian ke Irfan. Lini tengah selalu dilewati. Dan kita tidak melihat bagaimana peran dari seorang Rahmat Irianto, peran dari Mark dan kemudian Ricky Kambuaya. Kalau kemudian kita melihat dari 3 pemain ini, Ricky Kambuaya menurut saya lebih punya peran karena beberapa kali dia berusaha untuk memberikan umpan ke depan. Sementara Mark justru menurut saya kita seperti kehilangan satu pemain karena dia terlalu fokus kayak, untuk mengawasi pertahanan, mengawasi satu pemain. Rizky Ridho menggagalkan serangan dari Van Tung tadi, dibuang oleh Firza Andika. Masih belum pas Indonesia atau belum menemukan pola yang pas. Rahmat Irianto kembali menyapu bola. Meskipun Vietnam pun terlihat masih sporadis, tapi serangannya masih cukup berbahaya dibanding Indonesia. Sadil Ramdhani ke depan tadi. Sangat baik kita lihat Irfan Johari. Gagal Irfan, kembali dikuasai Vietnam. Pan Tuan Thai dari kiri kepada Nguyen Tan Binh, Huang An. Masuk Nguyen Tan Binh, Huang Viet An, ke depan langsung pada Van Tung. Mark Klok tadi berduel. Nampaknya pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 10 Lee Chong Huang An.
bebas buat Vietnam tadi. Kakak kesebelasan Fahrudin memberikan kode agar lebih rapat tadi Bung Maruf. Ya, dan kalau ada 3 pemain ya, 4 pemain itu yang menjadi pagar hidup. Ahmad Adi Satrio dari gawang asal Persik Kediri. Postur 179 cm. Ada Huang Duch dan juga Le Van Xuân. Bola masih ditahan oleh Ricky Kambuaya. Jelas pelanggaran tadi dilakukan oleh McClough. McClough malah diharapkan untuk bisa memberikan satu peran yang sangat vital di tengah Indonesia. Betul, karena dia harusnya bisa berbagi tugas ya, berbagi peran ya dengan dengan Rahmat Irianto ya. Tapi sebenarnya kita tidak melihat bagaimana pembagian tugas dari kedua pemain. Ricky Kambuaya, kini Indonesia kuasai bola. Oh, justru pelanggaran kembali dilakukan Indonesia. Firza Andika kah yang melanggar Pham Tuan Thai. Padahal ini kesempatan Indonesia untuk bisa melakukan serangan balik yang cepat, Bung Maruf. Justru gagal Indonesia. Berkali-kali kita punya kesempatan untuk melakukan counter attack, tapi berkali-kali juga berhasil juga mentahkan atau kemudian kita tidak bisa maksimalkan peluang itu ya. Ricky Kambuaya tadi yang gagal karena dia agak sedikit kehilangan kontrol pada bola. Ya, kita lihat Pham Tuan Thai masih tergeletak karena mendapatkan terjangan dari Firza Andika. Pham Tuan Thai, defender asal klub Dak Lak di Liga 2 Vietnam, masih memiliki caps kosong di tim senior, tapi di AFF Championship sudah 3 kali bermain di Kamboja. Masih mengerang kesakitan dan mendapatkan perawatan dari tim medis Vietnam. Inilah para pendukung Vietnam yang kabarnya 20.000 tiket ludes terjual, Bung Maruf. Iya, dan itu tidak butuh waktu lama ya. Dalam waktu 2-3 hari tiket sudah ludes terjual dan pemain kita pun agak kesulitan bisa mendapatkan tiket pertandingan. Ada beberapa pemain kita, penonton kita yang berhasil untuk bisa menyaksikan pertandingan langsung. Yang menarik adalah sebelum pertandingan juga bahwa Indonesia mengeluhkan lapangan latihan yang dimana panjangnya kurang sesuai dan juga rumputnya tidak bagus, Bung Maruf. Iya, bahkan seorang Sintayong mengatakan bahwa saya sudah bermain sepak bola sejak mulai SD sampai kemudian sekarang ini adalah lapangan terburuk yang pernah saya dapatkan katanya. Bahkan lebih buruk dari lapangan sekolah dasar. Ya, lapangan pertandingan di Stadion Vietri ini memang cukup bagus ya, karena memang rumputnya didatangkan langsung dari Amerika. Sangat berbeda dengan rumput latihan di Baibang yang merupakan rumput alami yang sangat dikeluhkan oleh tim pelatih Indonesia. Oh, sekarang balik lagi dari Vietnam pada Nguyen Ken Lim tadi. Ada Huang Duch dibayang oleh Kambuaya. Masih kita lihat Do Hung Do umpan ke kotak penalti, berbahaya sundulan tadi nomor punggung 9 Nguyen Tian Lin yang melakukan sundulan. Pemain yang memiliki postur sangat baik, 180 cm. Nguyen Tian Lin adalah salah satu pemain yang diharapkan juga berkontribusi secara besar karena penampilan dia juga sangat konsisten dari sisi produktivitas gol yang diciptakan. Ya, pemain asal klub Bindong sejak Januari 2016. Irfan Johari, kembali terjadi pelanggaran yang dilakukan para pemain Indonesia. Masih belum sedikit tenang dan pas untuk bisa menemukan pola permainan dari Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan lagi-lagi McClough yang melakukan pelanggaran ya. Total kalau kita lihat dalam waktu berdekatan sudah melakukan 3 kali pelanggaran seorang McClough. Butuh lebih tenang sebenarnya. Ini bisa jadi karena faktor ini adalah dia kali pertama di bawah seorang Sintayong, yang kedua debut dia bersama dengan timnas Indonesia. Jadi mungkin situasinya masih sedikit nervous. Kembali Irfan Johari dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Di Huang Viet An. Oh, mendapatkan kartu kuning Irfan Johari dari wasit Choi Hyun dari Korea. Ya, jelas Ya, Bung Maruf. betul. Beresiko juga apa yang dilakukan Irfan Johari ya. Karena dia sudah terlambat kemudian melakukan dorongan Irfan Johari. Terlalu bersemangat sepertinya. Di Huang Viet langsung disundul oleh Fahrudin. Egy Maulana Fikri masih belum mendapatkan pasokan bola yang diinginkan. Vietnam
Dengan melakukan tendangan cepat lewat Levan Schuan, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Kembali jatuh, kita lihat dikejar oleh Levando, berhadapan dengan Sadil Ramdhani, masih Levando ke belakang. Bui Huang Viet, kotak penalti digagalkan oleh Rizky, masih Bui Huang Viet ke depan langsung. Ada kita lihat Mark Klok menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Vietnam di sisi kiri pertahanan Indonesia. Lempar ke dalam. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik, Bung Maruf. Ya, sebuah umpan crossing yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Swan. Kita lihat dari sisi kiri. Lagi-lagi posisi di mana seorang Rio Fahmi berada di sana. Agak terlambat Rio Fahmi turun sehingga Egy Maulana harus turun untuk bisa menutup pergerakan dari Lee Swan. Nguyen Chen Lin juga salah satu anggota Vietnam di Piala AFF 2020. Oh, Egy mendapatkan kartu kuning. Belum menunjukkan permainan yang semestinya dari Egy Maulana Fikri di pertandingan melawan Vietnam ini. Ya, selain juga karena tidak terlalu banyak mendapatkan bola juga ya, Bung. Terlalu mudah kehilangan bola para pemain kita juga. Kita lihat, ini pasti bola sudah langsung hilang. Dan pasti lini tengah Indonesia belum terlalu baik penampilannya. Saya sepakat itu. Sangat baik Sadil Ramdhani di tengah. Ahmad Rianto tekan pada Ilham Rio Fahmi, Irfan Johari, Egy Maulana Fikri, Ahmad Irianto, Rio Fahmi, ke tengah pada Mark Klok, ke kiri ada Firza Andika, angkat langsung di kotak penalti. Oh, hampir saja tadi Nguyen Thanh Binh melakukan blunder. Beruntung tadi sepakannya masih melenceng di atas mister gawang Vietnam. Inilah tendangan penjuru, meskipun Indonesia terlihat sedikit menguasai bola, tapi baru tendangan penjuru ini, Bung Maruf. Iya, ini adalah tendangan penjuru pertama ya, dan harus kita akui bahwa ini adalah sebuah skema serang yang cukup bagus tadi yang dilakukan. Bola dari tengah Mark Klok kemudian diberikan pada Firza Andika. Firza Andika langsung berikan bola daerah. Mark Klok, pemain yang juga pernah memperkuat PSM dan juga Persija Jakarta sebelum ke Persib Bandung, lakukan sudah berbahaya dan oh Tuhan, gagal tadi sebuah sepakan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Mark Klok, tapi digagalkan oleh Pan Chuan Kai tadi, Bung Maruf. Ya, sebuah serangan lagi-lagi yang bisa diciptakan oleh pemain Indonesia, sebuah tekanan awal-awal, dan kita harapkan ini menjadi sebuah sinyal yang positif untuk timnas Indonesia. Pan Chuan menjadi penyelamat. Dengan penjuru Indonesia, nampak pemain Indonesia ada Fahrudin, Jauhari, Rahmat Irianto, ada Sadil yang akan melakukan tendangan penjuru. Masih kita tunggu pemirsa. Pemain asal klub Sabah FC lakukan sudah berbahaya, sudut tadi dan masih digagalkan oleh Huan Duc. Mark Klok sudah syuting langsung, masih gagal. Ada Firza Andika syuting dan Tuhan, masih gagal, Bung Maruf. Tapi ini harus dilakukan Indonesia, harus bisa lepas dari tekanan yang dilakukan oleh pemain Vietnam, Bung Maruf. Iya, dua kesempatan tendangan sudut, dua peluang diciptakan oleh timnas Indonesia, dua kekacauan juga diciptakan di barisan pertahanan dari Vietnam. Kita saksikan bagaimana tembakan tadi dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh seorang Firza Andika, dan ini harus sering dilakukan. Dan itu juga antisipasi yang salah dari penjaga gawang Nguyen Van Tuan. Betul, karena dia tadi agak salah membaca arah bola ya, Bung ya. Ya, betul. Karena penjaga gawang jika sudah memutuskan untuk keluar gawang, tentu dia harus bisa mendapatkan bola. Tapi tadi Nguyen Van Tuan gagal, hampir saja menciptakan malapetaka buat Vietnam. Pelanggaran kembali dilakukan terhadap Do Hung Bung, akan kesebelasan Vietnam. Kapten berusia 29 tahun, mana satu Hanoi FC adalah Huang Duc, satu pemain senior Vietnam juga, melakukan sudah tendangan bebas langsung ke kotak penalti, berbahaya. Kosong tadi kita lihat nomor punggung 20 Bui Huang Viet An yang berdiri bebas dengan dua pemain Vietnam lainnya. Beruntung tadi, alhamdulillah, malah masih gagal untuk dimanfaatkan oleh para pemain Vietnam, Bung Maruf. Iya, Viet An tadi berdiri terlalu leluasa ya, tidak ada pengawasan dan dia bergerak dengan sangat baik, tapi masih beruntung kita lihat bagaimana sundulnya tidak tepat ke arah gawang. Justru Dan tidak offset, Bung Maruf, tidak offset. Tidak offset memang. Sangat Karena dia berbahaya. bergerak dari belakang tadi, Bung. Sangat baik apa yang dilakukan pergerakan tanpa bola dari Van Duc tadi. Adi Satrio, 5 menit lagi di waktu normal, pertandingan akan segera berakhir. Masih 0-0. Irfan Johari gagal tadi untuk meraih bola. Huang Duc memenangkan duel di udara. Mark Klok. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Van Tung terhadap Mark Klok.
terjadi clash kita lihat. Nah, Rahmat Irianto, kita lihat pemirsa. Ya, Terlalu agresif terlalu Rahmat agresif. Irianto. Terlalu agresif. Sangat berbahaya. Ya, Hati-hati Rahmat Irianto. Karena bola sudah sudah lepas. dan Iya. wasit pun sudah meniup peluit tadi. Betul. Tidak ada bola, kemudian wasit sudah meniup, jadi ini sangat beresiko apa yang dilakukan oleh Rahmat Irianto ya. Harus hati-hati. Betul. Jangan terpancing emosi, saya pikir. Rio Fahmi tidak jelas tadi bola diberikan kepada siapa, karena memang tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di wilayah di mana bola dialiri tadi oleh Rio Fahmi. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat dari sisi persiapan agak wajar kalau pemain kita sepertinya belum sepenuhnya menyatu. Sadil baru bergabung, kemudian juga Maklok juga belum lama bergabung dengan timnas Indonesia. Dan ada Rio dua pemain Fahmi lagi belum belum tampil. bergabung juga. Dewangga masih ada, kemudian Witan. Saya pikir kalau kemudian Witan masuk atau kemudian Dewangga masuk mungkin akan berbeda situasinya. Jadi ini adalah benar-benar ramuan baru, kemudian ramuan yang baru dibikin tidak lama situasinya sehingga masih terlihat ada miskomunikasi dari masing-masing pemain. Maklok berusaha mengejar bola yang dipegang tadi, kita lihat oleh punggung 10 di Chong Huangan. Bukan sebuah pelanggaran. Tapi apakah sebuah pelanggaran ini? Sebuah pelanggaran tadi karena Maklok kaki Maklok tadi menendang satu kaki tadi. Dan tendangan sebenarnya sebelum bola keluar Maklok tadi menendang kaki terlebih dahulu. Tendangan bebas buat Vietnam, Le Van Xuan. Ya, kita sudah berbahaya. Tinggi saja kita lihat oleh Ali Satrio. Shooting langsung. Oh, hampir saja. Bola tadi berbelok arah mengenai kaki dari Maklok. Tapi saya lihat Muhammad Adi Satrio sedikit bagus posisinya, Bu Maruf. Iya. Tidak terlalu gugup karena berhasil menguasai posisi dengan sangat baik. Karena jika dia out position tentu sangat berbahaya tadi. Iya, dan sebenarnya penampilan dari Adri Satrio cukup bagus ya. Wajar kalau kemudian Sintayong memberikan kepercayaan langsung sebagai starter. Gagal kembali Indonesia, kosong di tengah, Do Hunggung. Ini Le Van Xuan. Duel dengan Egy Maulana Fikri. Lempar ke dalam Indonesia, Le Van Xuan gagal tadi. Sebetulnya Vietnam menerapkan bola serangan balik, Bung Maruf. Iya, karena mereka tadi saya sempat katakan ketika mereka menggunakan 3-5-2 saat mereka mendapatkan bola, tapi saat mereka kehilangan bola, mereka menggunakan 5 pemain belakang sehingga mereka pun sebenarnya transisinya agak terlambat. Gagal tadi kita lihat Indonesia, Rahmat Irianto, ada Mark Locke, ada Firza Andika, angkat langsung di kotak penalti. Oh, masuk kepada Egy. Sangat baik kita lihat penjaga gawang Nguyen Van Toan yang berpostur 185 cm. Cukup ideal untuk postur seorang penjaga gawang. Ya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Firza Andika cukup bagus ya. 2 kali usaha yang dilakukan crossing bola daerah juga sangat efektif sebenarnya. Salah satu kelebihan dari seorang Firza Andika. Ricky Kambuaya. Bukan sebuah pelanggaran. Kembali Vietnam. Langsung kepada Nguyen Chen Lin. Untungnya langsung mengarah kepada penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Cukup senang dengan Adi Satrio karena dia terlihat sangat percaya diri ya dalam memasuki situasi, Ya, sangat juga baik. penempatan bola Sangat juga baik sampai babak pertama mau berakhir sangat baik penampilan dari Adi Satrio. Serangan balik Egy Maulana Fikri. Masih Egy ke tengah. Oh, Ricky Kambuaya. Masih Ricky gagal kembali. Memang sangat penuh para pemain Vietnam di lini pertahanan Vietnam. Kini ada Mark Locke langsung ke tengah pada Egy. Ada Bui Huang Viet tadi, ada Nguyen Hunduch. Masih kita lihat syuting langsung Sadil dengan kaki kanan. Kaki yang bukan bagian terbaik dari tubuhnya tadi, Bung Maruf. Iya, dan dia juga terlalu memaksakan diri ya karena Egy sebenarnya sudah bergerak untuk membuka ruang, jadi keputusan yang terlalu terburu-buru yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Ya, 1 menit tambahan waktu, bentar lagi akan segera berakhir. Jika dengan babak pertama Indonesia Vietnam, lakukan sudah sangat berbahaya. Oh, Tien Lin, Al
alhamdulillah gagal tadi untuk menyambut umpan yang benar-benar sangat berbahaya tadi Bung Maruf. Ya, sebuah peluang lagi-lagi diciptakan oleh Vietnam melalui sebuah serangan balik yang cukup berbahaya, cukup memberikan kejutan untuk barisan belakang dari timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik pada Tian Lin dan tidak offset Bung Maruf. Tidak offside lagi-lagi dan beruntung karena Tian Lin kakinya tidak mengenai bola tadi Bung, sehingga dia tidak bisa membelokkan bola. Nampaknya babak pertama sudah berakhir. Tadi wasit Choi Hyun telah meniup peluit panjang tanda pertandingan babak pertama Indonesia Vietnam sudah berakhir dengan skor 0-0. Nah, pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial break berikut ini. 나에게 커피 한 잔, 그리고 11명의 Opsi bisa dilakukan oleh Sintayong. Iya, dan opsi itu mungkin bisa diambil oleh Sintayong, misalnya Witan Sulaiman. Karena Witan Sulaiman juga bermain dengan sangat bagus ketika bersama dengan FK Hasanika. Jadi wajar dia mendapatkan kepercayaan. Saran Abimanyu mungkin bisa diturunkan, tapi situasinya ya belum terlalu berdesak. Makhluk masih harus bisa diberikan kesempatan. Tapi Dewangga saya pikir harus mendapatkan kesempatan untuk sedikit menambal kekhawatiran dan kekacauan di lini belakang, terutama di posisi Rio Fahmi. Baik, pemirsa CTI, segera saya akan mengajak Anda menyaksikan babak kedua. Pertandingan akan kita saksikan di mana sudah ada satu pergantian pemain ketika Rahmat Irianto digantikan oleh Sahrian Abimanyu. Baik, segera inilah babak kedua yang kembali akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El Rumi. Ya, terima kasih Bung Tio. Kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita akan kembali menyaksikan pertandingan babak kedua. Penyisihan Grup A cabang sepak bola SEA Games 2021. Merupakan SEA Games ke-31 yang berlangsung di Vietnam. Tadi babak pertama Indonesia-Vietnam berakhir imbang 0-0 dan ada perubahan di Vietnam. Nomor punggung 11 Nguyen Van Tung digantikan oleh nomor punggung 17 Dung Nam Man. Nampaknya Vietnam langsung memberikan tekanan Do Hung Dung tadi. Sangat cepat Vietnam. Oh, di kotak penalti. Masih digagalkan tadi kita lihat anak kedua Muhammad Hadi Satrio. Sangat bebas nomor punggung 10 kita lihat Lee Chong Huang An tadi untuk mengobrak-abrik pertahanan Indonesia Bung Maruf. Lagi-lagi Lee Chong An mendapatkan ruang, mendapatkan kesempatan, kemudian dia juga melakukan penetrasi dengan sangat baik, tapi kali ini penyelamatan juga sangat baik dilakukan oleh Adi Satrio. 3 kali super save dilakukan oleh Adi Satrio. Berhasil memperdaya 3 pemain Indonesia. Di sisi kanan ada Rio Fahmi dan juga kita ada Sahrian Abimanyu tadi baru masuk. Betul. Nampaknya memang ada perubahan di tengah Indonesia Bung Maruf untuk bisa tentu saja mengaliri bola ke arah depan pemain-pemain Indonesia. Tan Bin langsung ke depan, arahkan pada Tian Lin, gagalkan oleh Rido. Kini Mark Lok gagal, Wang Duch Vietnam. Masih kita lihat langsung ke depan Tian Lin, hati-hati, digagalkan dengan sangat baik. Kita lihat alhamdulillah oleh nomor punggung 19 Fahrudin Arianto. Tapi Indonesia tentu saja harus hati-hati dengan pemain ke-8 Shuan di kotak penalti. Sundulan tadi berhasil kembali digagalkan oleh Muhammad Hadi Satrio. Sundulan yang sangat berbahaya tadi pada Nguyen Tian Lin. Ya, kita lihat bagaimana langsung tekanan bertubi-tubi dilakukan oleh kubu dari Vietnam, terutama di bagaimana kemudian penyerang mereka dengan Tan Lin sudah mendapatkan peluang. Dan kembali kita harus mengatakan cukup beruntung karena penempatan posisi dari penjaga gawang kita masih sangat baik. Dan Rio Fahmi pun cara menjaga lawan juga sangat-sangat tidak baik ya. Berdiri di belakang, lihat kita Bung Maruf. Berdiri di belakang dan sangat mudah tadi untuk diambil alih oleh Nguyen Tan Lin. Hati-hati Ilham Rio Fahmi karena posisinya selalu dieksplorasi oleh para pemain Vietnam dengan Tian Lin. Menjadi tumpuan di lini depan dari Vietnam. Gagal kembali, kita lihat Sadil. Apakah sebuah pelanggaran Firza Andika terhadap Do Hung Dung. Minta untuk diberikan kartu kuning Do Hung Dung kepada Firza, tapi dicuekin saja tadi oleh wasit Choi Hyun dari Korea. Tapi sangat berbahaya lakukan oleh Firza. Betul. Apa yang dilakukan oleh Firza juga sangat berbahaya ya. Itu harus dilakukan karena Firza sudah tertinggal 1 langkah sebenarnya. Sahrian Abimanyu, pemain asal Persija Jakarta yang nampaknya masuk menghentikan atau menghentikan buaya langsung ke depan. Sundulan tadi mengarah ke Tian Lin. Nampaknya tendangan penjuru yang pertama di babak kedua ini.
lewat tendangan bebas yang langsung mengarah ke jantung kotak penalti Indonesia. Tapi Muhammad Adisatrio saya lihat posisinya dan penetapan posisinya agak cukup baik Bung Arif. Iya, cukup bagus dan sangat percaya diri ya. Dia beberapa kali juga membaca arah bola dengan baik. Ya mudah-mudahan bisa dipertahankan. Nampaknya Rahmat Irianto yang digantikan oleh Sahrian Nadiem Manu. Tuang Dus dengan penjuru justru itu ditinju lagi tadi oleh Muhammad Adisatrio. Tanbin di kotak penalti arahkan kepada kita lihat nomor punggung 17 Nam Van Dun tadi masih gagal kita lihat. Inilah yang baru masuk Nam Bandung atau Dung Mandam. Lihat bagaimana tadi Nguyen Tan Bin memberikan umpan ke kotak penalti dan disundul dengan sangat bebas oleh Dung Nam Man tadi. Dengan gawang Indonesia Muhammad Adisatrio jauh lewati garis tengah. Pas saja dengan kepala oleh Rido ke kanan kepada Ilham Rio Fahmi. Dibangi oleh Dung Nam Man, langsung ke depan Rio Fahmi, arahkan langsung kepada Ricky Kambuaya, tapi Pantai tadi, Pantuan Thai berhasil menggagalkan serangan dari sisi kiri pertahanan Vietnam. Johari, gagal Egy, Mark Lok memberikan umpan kepada Ricky Kambuaya juga gagal. Kini Mark Lok kiri. Ada Firza langsung ke depan, arahkan kepada Sadil, umpan yang benar-benar menyakitkan hati tadi. Umpan yang terlalu deras ya, karena kemudian bola dari Firza Andika tidak bisa dikejar oleh Sadil. Sadil sekarang, Irfan Johari, masih Irfan Johari kita lihat Bung. Irfan Johari ke kanan, lempari oleh Rio Fahmi, gagal dia, dibayang oleh Dwi Huang Viet An tadi. Langsung Vietnam melakukan tekanan. Ada Do Hung Dung, masih Do Hung Dung. Sangat bebas Do Hung Dung. Siapa yang diberikan ke kiri? Ada Le Van Xuan. Langsung umpan terobosan masuknya pada nomor punggung 10 Lee Chong Wang An. Gagal tadi karena memang bola lebih dekat dengan penjaga gawang Muhammad Adisatrio. Beberapa kali momen memang dibangun oleh para pemain dari Vietnam, terutama lewat pemain nomor 10 Huang An, kemudian nomor 9 Nguyen Tan Lin, dan ditambah lagi pemain nomor 14 Huang Duk juga bermain dengan sangat baik, termasuk juga Hung Dung juga bermain dengan sangat baik. Rio Fahmi gagal memberikan bola ke depan karena diblok tadi oleh Le Van Do. Ricky Kambuaya, ya Egy Maulana Fikri, gagal Egy. Ada Pantuan Thai yang bisa menguasai bola dengan sempurna. Irfan Johari lah Nam Mandung atau Dung Nang Mam. Kapten kesebelasan Indonesia asal Madura United Fahrudin tadi menginstruksikan atau mengatur posisi para rekan-rekannya. Pantuan. Bagus sekali duel udara yang dilakukan oleh Rizky Rido dengan Dung Nam Man. Le Van Xuan arahkan kepada siapa? Le Van Xuan pendek saja kepada Lee Chong Wang An, terlepas. Kini kita lihat ada Mark Lok, Egy Maulana Fikri, masih Egy dibayangi oleh Tuan Doj. Kita lihat saja Irfan Johari shooting. Gagal Irfan, diblok oleh Nguyen Tan Bin. Tendangan penjuru Indonesia, tapi ini sangat baik yang dilakukan oleh Indonesia. Hal seperti itu Bung Baru. Iya, harus memanfaatkan serangan balik ya, fast break yang cukup cepat. Kalau kita saksikan juga bagaimana umpan tadi yang baik juga, awalnya umpannya diberikan dengan sangat baik juga, kemudian tapi eksekusi akhir yang tidak terlalu maksimal karena berhasil diblok oleh pemain dari Vietnam. Tentu saja kita bermain di Vietnam bukan hal yang baru. Kita pernah mengalahkan Vietnam 3-0 di Piala Tiger 2004 saat itu oleh Boas dan kawan-kawan. Dengan penjuru Indonesia Mark Lok dilakukan sudah tinggi dan berbahaya. Ada Rizky Rido berduel kita lihat Pham Tuan Thai, gagal tadi kita Rizky Rido. Berusaha direbut oleh Rizky Rido, tapi kita lihat Dwi Huang Viet An
berhasil mendelay bola dengan sangat baik. Sebenarnya masih cukup sulit buat tim Indonesia untuk bisa menerobos pertahanan dari Vietnam, Bung Arun. Ya, beberapa peluang yang diciptakan berasal dari bola-bola mati ya, terutama dengan sudut. Tadi juga ada peluang yang diciptakan oleh tim Indonesia, tapi ada juga pergerakan set play yang dilakukan, kombinasi antara Egy Maulana Fikri bersama dengan Irfan Jauhari. Ini harus sering dilakukan, memanfaatkan serangan balik karena pemain kita dipaksa untuk bertahan, jadi mau tidak mau kita harus cukup cepat dan rapi ketika melakukan counter attack. Balik Vietnam, Tian In langsung dia ke kiri, ada Levando berhadapan dengan vertikal yang sangat berbahaya. Irfan, oh betul ditembak. Lin tadi berhasil mendapatkan posisi sisi kanan Indonesia dengan golnya di menit ke-53. Sangat baik tadi untuk bisa melakukan penjaga gawang Muhammad Adi Satrio tadi kemarin. Ya, kita saksikan bagaimana sebuah kualitas dari seorang Tian yang ketika dia mendapatkan situasi kesempatan meskipun sebelumnya tidak sukses, tapi dia berhasil mengelabui penjaga gawang dari Adi Satrio. Tapi yang harus dilihat juga bagaimana proses gol itu tercipta, siapa yang memberikan asis, kemudian bagaimana ruang itu terbuka. Tapi itu juga menjadi salah satu yang bagaimana pernah dari timnas Indonesia. Ya, sangat setuju. Kita lihat bagaimana memang sedikit agak ramping dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Kita lihat Rio Fahmi berduel dengan Levando. Berhasil ditekuk tadi Rio Fahmi. Melewati sedikit satu langkah Bung Maruf. Dan umpan yang sangat bebas kepada Namando. Dan langsung satu sentuhan kepada Tian Lin. Gol yang sangat baik Bung Maruf. Iya, gol yang sangat baik, kemudian juga skema yang sangat baik dan memang onside ya. Kalau kita Onside, lihat mereka onside. selalu muncul di belakang dan tidak diduga sama sekali. Ini adalah pergerakan dari pemain yang punya kualitas, tapi juga bagaimana bukti berkali-kali posisi dari Rio berhasil dieksploitasi, berkali-kali posisi yang cukup memberikan ancaman dan mengkhawatirkan dan tidak dilakukan perubahan oleh seorang Sintayong. Ya, tadi memang terlihat ya Rio tidak bisa mengawal dengan baik pergerakan dari Levando sehingga Levando mampu melepaskan 4 terobosan kepada Bung Rahman. Di 1-0 Vietnam di menit ke-53 sebenarnya tadi. Jadi di catatan papan skor ada 54. Asis yang sangat baik dari Dung Nam Man yang masuk di babak kedua menggantikan posisi dari Nguyen Van Tu. Gol 1-0 Vietnam. Luch Levando. Pada kebalan Indonesia, Irfan Jauhari. Irfan kuasai bola. Umpan yang tidak baik tadi Irfan Jauhari. Baik apa yang dilakukan oleh Muhammad Adi Satrio, sudah sangat siap untuk bisa menerima atau mengantisipasi umpan terobosan yang dilakukan para pemain Vietnam tadi. Ini saya pikir juga keberanian dan kecerdasan dari ketika mempertahankan bola. Kemudian mereka bergerak di sini. Kita lihat Irfan Jauhari di bawah 2 pemain sekaligus salah melakukan passing, tapi terlalu tanggung memberikan umpan kepada Egy Maulana. Ya, seharusnya memang Sahrian Abimanyu bisa sedikit memberikan warna ya, memberikan angin segar atau udara segar di lini tengah Indonesia, karena kehadirannya tentu saja diharapkan bisa menyuplai bola yang diinginkan para pemain Indonesia, baik di kanan, di kiri atau juga di depan, Bung Maruf. Sejauh ini kita belum melihat peran dari seorang Sahrian Abimanyu. Kita juga tidak melihat dia bagaimana mengontrol bola, jadi belum bisa diberikan penilaian. Tapi memang Sahrian kalau bicara dari defense-nya lebih bagus dari bisa dikatakan sebenarnya Rahmat Irianto lebih bagus dari sisi pertahanan ya, karena dia adalah pemain yang memang tipikalnya nalurinya bertahan. Sahrian lebih pada pemegang bola. Persoalannya adalah posisi Sahrian berada di belakang dari seorang Mark Klok. Kembali Firzandi ke Indonesia. Mark Klok turun ke bawah dari Irfan Jauhari untuk memberikan ruang kepada pemain Indonesia. Masih Irfan. Ada Firza ke tengah kepada Mark Klok. Mencoba mainkan bola Indonesia. Langsung ke depan pada Egy Maulana Fikri. Digagalkan Tuan Den Bin. Ya, kita lihat tadi gagal Kambuaya. Kini Dung Nam Man pada Levando pada Pantuan Tai. Kembali kita lihat lagi Dung Nam Man, masih Dung Nam Man langsung ke depan arahkan kepada Nguyen Tian Lin, namun berhasil diamankan oleh Muhammad Adi Satrio. Bola
langsung mengarah ke arah dirinya tadi. Inilah Min Tian Lin kembali menjadi momok buat Indonesia karena dia juga pernah mencetak gol ke gawang Indonesia khususnya di final SEA Games 2019. Nanti Indonesia lewat Firza Andika berusaha membangun serangan langsung ke depan. Irfan Johari dengan dadanya menghasilkan pada Sadil namun gagal dan Sadil tidak terlihat di video ini. Kembali balik lewat Tian Lin, masih Tian Lin, shooting Tian Lin terlalu jauh tadi. Belum terlihat apa yang dilakukan oleh Sadil dan juga Egy sepanjang babak pertama dan babak kedua hingga menit ke-8 ini benar. Iya, padahal Sadil diharapkan menjadi pemain yang penting ya dalam pertandingan kali ini ya. Dan dia diharapkan bisa menjadi senjata rahasia karena mungkin salah satu pemain yang belum dikenal secara baik oleh kubu dari Vietnam. Tapi sejauh ini dia tidak terlalu banyak mendapatkan bola, tidak terlalu juga banyak bergerak untuk memberikan ancaman. Ya masih tertinggal 0-1 Indonesia dari tuan rumah Vietnam di pertandingan penyisihan grup A SEA Games 31 tahun 2022 di Vietnam sebelumnya SEA Games tahun 2021. Yang memang SEA Games harus berlangsung 2021 tapi karena pandemi harus dimundurkan hingga tahun 2022. Kini Sahrian Abimanyu, pemain yang pernah mengukuran JDT atau Johor Darul Tahzib, akhirnya Firza Andika kontrol yang tidak cermat tadi, bola langsung keluar lapangan pertandingan dari umpan yang sangat baik dari Johor. Iya, umpan yang sangat baik kemudian juga tepat sebenarnya ke arah dari Firza Andika, tapi kontrol bola yang tidak cermat dari Firza Andika sehingga bola terlalu deras dan meninggalkan lapangan. Dan nampaknya kita lihat Lee Chong Wan masih terduduk. Kesebelasan Fahrudin menghampiri wasit untuk menanyakan waktu. Tian Lin kembali mampu membawa gawang Indonesia juga di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan juga SEA Games. Tian Lin 8 gol di kualifikasi Piala Dunia dan sempat menjadi pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia bulan Oktober. Menonjol secara postur juga sangat baik, tinggi, besar, duel bola atas juga bisa sangat berbahaya. Dutch main kelahiran 11 Januari 98, berpostur 183 cm, dari klub Vietel. Sedangkan di ruangan masih terduduk tidur di lapangan karena masih mendapatkan perawatan dari medis dari Vietnam. Jongan adalah pemain kelahiran 1 September 1999. Adalah di Jongan, tingginya hanya 198 cm dan makanya harus diganti pemain. Iya, ditarik keluar ya dan sudah dipersiapkan dari umur 15. Ruang Anton yang usia 24 tahun seperti pemain nomor 10 dari Vietnam lainnya. Ini tipikal pemain yang bisa mengendalikan permainan dan juga sangat baik dari sisi umpan dan secara postur juga memang tidak terlalu tinggi secara tinggi badan. Puluhan ribu supporter Vietnam yang memenuhi stadion Viet Tri di dekat kota Hanoi, Bung Arum. Ya, dan sebelum pertandingan memang sudah dilakukan inspeksi dari tubuh AFC ya, untuk memastikan kondisi lapangan dan kualitas dari lapangan. Yun Chong Den masuk dan Ronaldo dari Indonesia masuk yang akan digantikan oleh Ronaldo Kuateh masa klub Madura United. Nampaknya Firza Andika keluar, Sadil pun namanya keluar kan, ada Witan Sulaiman di situ. Ya, Sadil memang keluar, namun tidak terlihat Sadil. Masuk Witan Sulaiman. Namanya adalah Firza Andika justru yang ditarik keluar, bukan Rio dan Dewangga yang masuk. Itu mungkin sebenarnya masih melihat bahwa Dewangga menempati posisi back kiri. Langsung depan Dewangga sudah kepada Witan tadi. Banyak Irfan Johari pun memang belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan pelatih Sintayong digantikan oleh Ronaldo. Nah, Wei Huang dari Vietnam, Go Fung Dong blok oleh Mark Klok.
Pelanggaran kembali dilakukan oleh Rizky Ridho terhadap Dung Namman. Sejauh ini Rizky Ridho tampil cukup apik ya di starting line up di Piala Indonesia kritik tapi sekarang lebih nyaman, lebih tenang siapa kombinasi Fahri sebagai Marklock berhasil menangkan duel di udara. Ada Le Van Swan. Ini gini sekolah menurut saya. hasil yang melakukan provokasi seperti ini. Tidak ada yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Teguran biasa. Justru dia yang membenturkan sebenarnya. Dramatis sinetron yang diciptakan oleh Van Swan, betul. Teatrikal. Balik kita lihat Namman, Le Van Swan, masih Le Van Swan, agak leluasa Le Van Swan, angkat langsung kotak penalti. Bisa diserobot oleh Fahmi, masih Fahmi. Gagal tadi karena memang dihadang dengan sangat keras oleh nomor punggung 15 Hyun Chonden tadi. Apa yang terjadi oleh Rio Fahmi, apakah sedikit kram? Mampu berdiri bangkit kembali, kita lihat Ilham Rio Fahmi. Benar pelanggaran tadi Hyun Chonden tadi. Lihat Ilham Rio Fahmi kembali ke dalam Vietnam, masih unggul 1-0 Vietnam. Mana gol diciptakan oleh Tien Lim Kambuaya. Ada Witan Sulaiman, masih Witan, langsung ke kiri, ada Dewangga, masih Dewangga berlari cepat, siapa yang dikatakan oleh Dewangga, umpan langsung. Apa yang dilakukan oleh Dewangga tadi, padahal itulah kesempatan kita untuk bisa memberikan satu serangan yang atau terapi kejut buat Vietnam, Bung Maruf. Iya, dan justru kita yang terkejut karena melihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Dewangga jauh dari sasaran, Bung. Tapi ini mungkin masih awal, Dewangga masih butuh adaptasi di awal. Dan kita berharap jauh lebih membagus, jauh lebih membaik di beberapa menit selanjutnya. Dewangga buat saya itu pemain istimewa, Bung. Betul. Biasa bermain di mana saja. Dan sangat menonjol ketika tampil di ajang Piala AFF, bisa sebagai gelandang saya setuju. bertahan, sebagai fullback, bahkan juga sebagai pemain fullback kiri, kemudian center back juga, Bung. Sangat luar biasa penampilan dari Dewangga di sini. Nguyen Van Toan diserobot kita lihat tadi oleh Dewangga. Gagal tadi kita lihat Bui Huang Viet. Dan Bui Huang Viet langsung pada Ronaldo. Gagal Ronaldo untuk meraih bola. Ya, ini juga salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi masa depan untuk penyerang timnas Indonesia. Karena lama kita tidak memiliki penyerang yang bagus, penyerang yang punya kualitas. Dan Ronaldo adalah pemain yang paling sering diperbincangkan dan yang punya kualitas. Pernah mengatur 19, U23, bahkan di senior juga pernah tampil di ajang Dan senior adalah pemain yang mematahkan rekor Asnawi sebagai pemain muda pemain termuda untuk memperkuat timnas ini. Iya, termasuk juga pemain termuda di SEA Games ya, Bung, ya, setelah Asnawi juga di tahun 2014. Namman masih menangkan duel di udara sebenarnya. Le Van Swan langsung kepada Bung Namman. Le Van Swan gagal. Le Van Swan, nampaknya lemparan ke dalam buat Vietnam. Le Van Swan arahkan kepada Bung Namman. Masih Dewangga masih kotak penalti, sangat berbahaya. Masih kotak keluar tadi. Harus benar-benar diperhatikan gerakan dari Bung Namman ini. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kebangkitan dan kemudian agresivitas yang dimiliki oleh Vietnam. Ya. Ketika dia masuk, timnas Vietnam bukan hanya berhasil mencetak gol, tapi bagaimana mereka juga sangat agresif, bahkan punya banyak peluang. Dan Dung Namman adalah pemain yang menjadi kreator di lini tengah dari timnas Vietnam sejauh ini. Coba membangun serangan Indonesia dari bawah. Fahrudin, kapten ke-11. Marklock. Masih Marklock ke kiri. Dewangga
naik kaki pemain Vietnam kah? Oh, nampaknya tidak. Umpan yang tidak sempurna dari Dewangga. Masih belum bisa menemukan bentuk permainan yang baik dari Indonesia hingga menuju menit ke-30 ke-70. Cocor saja kita oleh Rizky Ridho. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemain Indonesia kerap kali kalah dengan duel-duel udara dengan para pemain Vietnam. Betul, beberapa kali ya kita bagaimana penempatan posisi ketika duel udara juga, atau kemudian secara lompatan juga kadang tidak terlalu sungguh-sungguh ya lompatan pemain kita untuk mengelola bola-bola atas. Do Pundung untuk pada Dun Naman atau Namandung. Belum ada perubahan, Bung, kalau kita lihat dari beberapa pemain yang masuk atau dimasukkan oleh Sintayong, belum memberikan warna yang berbeda, belum memberikan sentuhan yang kemudian mengubah ritme permainan dari timnas Indonesia sejauh ini. Empat terobosan gagal kembali Witan kepada Ronaldo. Kini Vietnam. Bui Huang Viet An. Belakang kepada Nguyen Tan Bin. Le Van Do. Belakang kembali kepada Nguyen Tan Bin. Wang Duch. Bui Huang Viet Tan Bin. Pan Tuan Thai. Tengah Le Van Do. Wang Duch, Nguyen Tuan Lin, berhasil gagal Fahrudin, kembali jatuh kali Dong Hung Du. Ada Nguyen Tan Bin, Le Van Chuan, masih Le Van Chuan cepat berlari di sisi kaki pertahanan Indonesia, masih Le Van Chuan berhadapan dengan Dewangga. Oh, terlihat saja Changman, ada Le Van Do, masih Le Van Do berhadapan dengan Le Fahmi, hati-hati Le Fahmi. Ada kita lihat tadi Sahrian Abimanyu, ada Ronaldo kini, masih Ronaldo, ada Ronaldo, Wang Duch, depan langsung pada Tien Lin, gagal kembali Vietnam. Nampaknya masih cukup sulit Indonesia, Bung Maruf. Iya, masih sulit untuk mengembangkan permainan, masih sulit juga untuk bisa melakukan counter attack secara cepat karena transisi yang dilakukan oleh Vietnam sejauh ini juga sangat baik. Indonesia, ada kita Ricky Kambuaya, masih Ricky, Ronaldo, masih Ronaldo, gagal. Offside, sayang Ricky Kambuaya, padahal sudah cukup baik skema yang diperagakan para pemain Indonesia. Masih 20 menit, masih banyak waktu untuk bisa membalas atau bisa menyamakan kedudukan, Bung Maruf. Masih ada harapan tentu saja, karena dalam sepak bola selalu ada harapan sebelum pertandingan benar-benar selesai, Bung. Dan kita lihat beberapa pemain kita sebenarnya sudah mulai coba membangun kepercayaan diri mereka, mencoba untuk melakukan build up serangan. Tapi memang Vietnam sejauh ini masih rapat dan kita belum menemukan celah ruang yang bisa dieksploitasi untuk bisa membongkar pertahanan dari Vietnam. Indonesia, Fahmi, belakang kepada Rizky Ridho, coba dari bawah Indonesia. Hasan Abimanyu, masih Sahrian, mana sama Persija Jakarta. Sahrian kembali, oh namanya Mark Klok. Sangat baik, Egy Maulana Fikri, pelanggaran jelas. Wang Duch, harus kartu kuning seharusnya, Bung Maruf. Iya, dan saya pikir Ya, dia jelas sangat kartu beresiko, kuning. ya, betul, kartu kuning. Tapi memang ini beberapa hal yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam ya. Mereka tidak ragu untuk melakukan foul, mereka tidak ragu untuk menghentikan fast break yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Meskipun resikonya mereka di awal sudah langsung mendapatkan kartu kuning. Dan pelanggarannya momennya sangat baik, Bung Maruf. Betul, itu yang harus dilakukan. Beberapa kali mereka tahu betul ini adalah pelanggaran yang harus dilakukan dengan keras, dengan cara menjatuhkan, atau mereka cukup memberikan gimmick untuk memutus momentum yang dibangun oleh timnas Indonesia. Tendangan bebas Indonesia, ada lihat Witan Sulaiman dan juga Ronaldo. Sahrian Abimanyu akan melakukan tendangan bebas. Ada 4 pemain Indonesia terlihat di kotak penalti. Sahrian Abimanyu lakukan sudah, langsung mengarah ke Nguyen Van Toan, mudah saja langsung nas dalam dekapan pada gawang berpostur 185 cm ini. Masih belum bisa jebol gawang Vietnam dari serbuan para pemain Indonesia. Adalah Nguyen Huang Duch. Dan duel kita lihat Dewangga dan juga Le Van Chuan lempar ke dalam Indonesia.
memang terlihat tidak adanya Asnawi dan Arhan Bung Maruf ya. Iya, harus diakui ada pengaruh ketika Asnawi tidak bermain, kemudian Arhan juga tidak bermain karena kita terbiasa punya dua fullback yang bergerak agresif ya Bung ya. Dan di Piala AFF harus diakui salah satu kekuatan kenapa kenapa tim kita bermain dengan sangat agresif karena dua fullback kita juga memiliki mobilitas yang sangat baik, memiliki akurasi passing yang sangat baik dan juga lemparan ke dalam yang sangat baik. Le Van Schuen langsung pada Etienne Lin. Marklo. Oh, hati-hati. Masih kembali Indonesia lewat Toh Lundung. Sangat bebas mereka memainkan umpan 1-2 di area kotak penalti Indonesia dan jebol kembali gawang Indonesia digawal oleh Muhammad Hadi Satrio sehingga Indonesia kini tertinggal 0-2 dari Vietnam di menit ke-73 ini Bung Maruf. Ini adalah sebuah kualitas pertunjukan aksi individu yang dilakukan sangat baik oleh Bowindo. Kualitas kenapa menjadi salah satu bukti alasan kenapa dia dipanggil untuk memperkuat timnas U23 di ajang SEA Games kali ini. Bergerak dengan sangat baik, memberikan ruang, memberikan celah dan kemudian membuka ruang dan mengeksekusi peluang yang begitu terbuka. Kita saksikan melewati dua pemain sekaligus dan memenangkan duel menghadapi pemain belakang dari kita. Bagaimana umpan 1-2 dengan Nguyen Tian Lin sangat baik Bung Maruf dan pas untuk langsung mengarah kepada Do Hung Dun dan tanpa ampun langsung membuat gawang Muhammad Adi Satrio sehingga membuka skor menjadi 2-0. Bung Maruf sangat sulit untuk dihadapi oleh Muhammad Adi Satrio Bung Maruf. Iya, karena memang Adi Satrio juga sudah jatuh terlebih dahulu kemudian dia bisa mengangkat tangan tadi tapi bola terlalu tinggi dan kemudian melakukan selebrasi terbang. Menjauh Vietnam menjadi 2-0. Kambuaya ada Tan Bin tadi. Kali gagal Leo Fahmi. Ke belakang Fahmi pada Fahrudin. Lebar ke kiri, umpan yang tidak sempurna dari Fahrudin. Kini Dewangga. Depan langsung arahkan pada Marklock. Sudah keluar lapangan pertandingan bola. Hung Dun memang memberikan warna tersendiri di lini tengah Vietnam, kerap kali membahayakan gawang Indonesia. Saya lihat mengenai badan dari Vietnam, bola sudah di luar dari bola. Iya, dia langsung menolak sebagai bola sudah mengalihkan ketika sebelum menyerang lapangan. Hung Dun, Le Van Schuen, Huang Duch. Masih Huang Duch, Pan Quang Khai, masih Pan Quang Khai, Huang Duch. Huang Duch berani mendapatkan bola di dekat pertahanan Indonesia. Evando, hampir saja tadi Nguyen Tian Lin kembali membobol gawang Indonesia. Alhamdulillah masih gagal tadi Bung Maruf. Iya, sebuah serangan lagi-lagi dan kemudian kita lihat para pemain dari Vietnam memiliki momentum. Mereka sekarang sangat confident, mereka sangat percaya diri, memberikan umpan bahkan di dekat para pemain dari timnas Indonesia bergerak di sektor kiri dan kanan. Bahkan mereka juga melakukan pressure dari lini tengah. Ya, para pemain tengah mereka sangat baik untuk bisa memegang bola dan mengolah bola ya. Iya, belum memberikan umpan kepada pemain mereka di lini depan. Oh, nampaknya tadi sliding dari Marklock yang tentu saja gol bunuh diri. Beruntung masih menyamping di sisi kanan gawang Indonesia di gawang Muhammad Adi Satrio. Lepas Suat dengan penjuru langsung mengarah kepada Hung Dun. Ketik di udara oleh Muhammad Adi Satrio. Sangat baik Muhammad Adi Satrio sesungguhnya. Tapi sayang harus jebol 2 kali. Ya, kalau kita lihat dari proses ini kita lihat Muhammad Adi Satrio memang sudah keluar dalam usia yang sangat baik ya. Dia mengamankan bola dan mengambil keputusan sangat tepat. Bola kita lepas. Balik serangan datang dari Vietnam lewat Le Van Do. Le Van Do ada Le Van Schuen, Yun Chon Den, Huy Huang Phiet, Nguyen Tan Bin, Huy Huang Phiet An. Tengah kembali ada Do Hung Dun dan kini Le Van Schuen. Masih Le Van Schuen di tengah tadi masuknya kepada Huang Duch, namun berhasil digagalkan Indonesia tapi mengakibatkan tendangan menjuluk kembali buat Vietnam di babak kedua ini. Nampaknya memang Indonesia
masih kesulitan Bung Marus. Iya, sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan, sangat sulit untuk bisa menghalau atau kemudian menghadang tekanan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Vietnam. Karena situasinya Vietnam sekarang mereka berada di atas sana, mereka nyaman bermain, mereka nyaman mengalirkan bola, mereka bahkan begitu leluasa untuk bisa mengatur tempo dan menekan pertandingan dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru Juan Duch. Oh, berbahaya datang yang berdiri bebas tadi ditepis oleh Satrio. Alhamdulillah. Kembali gagal tadi sepakan yang dilakukan oleh Nguyen Thian Linh, padahal berdiri sangat-sangat bebas Bung Marus. Dan lagi-lagi kegagalan kita. Ketidakmampuan kita mengantisipasi bola-bola sudut seperti itu. Dan kita saksikan begitu leluasa, Bung. Sangat leluasa posisi yang ditempati tadi oleh Hung Duc. Hampir saja dia kembali menjebol gawang dari Indonesia. Dan Thian Linh pun sangat bebas untuk melakukan sepakan yang sangat-sangat berbahaya di depan gawang dari Indonesia. Betul, sangat berbahaya saya pikir. Dan memang ini juga tidak lepas dari pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong menurut saya. Ketika Sahriyana Abimanyu masuk, justru lini tengah kita seperti agak bolong lubang. ya. Betul. Bagaimanapun bahwa ada ketidakseimbangan karena Rahmat Irianto ditarik keluar tadi, Bu. Markov langsung ke depan, arahkan kepada Kambuaya. Gagal kembali Indonesia. Oh, kosong tengah Indonesia. Tidak ada Namandung. Umpan terobosan tadi masuknya pada para pemain depan mereka. Namun langsung mengarah kepada penjaga gawang lah Namandung. Markov ke kanan, tempati Fahrudin Abimanyu. Salah pengertian di antara dua pemain Rio Fahmi dan juga Kambuaya. Dan memang umpannya juga agak sedikit membingungkan Iya. di antara dua pemain Indonesia. Ya, kita juga tidak melihat bagaimana seorang Ricky Kambuaya di ajang AFF ya, Bung ya. Ya, betul. Sama sekali tenggelam. Kita tidak melihat dia memegang bola. Kita juga tidak melihat bagaimana agresivitas yang ditunjukkan untuk bisa membantu pertahanan juga. Jadi memang benar-benar lini belakang kita dipaksa seperti bekerja keras untuk menghalau gempuran yang datang bertubi-tubi dari timnas Vietnam. Sementara lini tengah kita seperti hilang kendali. Gol yang baik tadi kita lihat Namandung langsung pada Nguyen Thian Linh. Menangkan duel di udara Thian Linh, kontrol yang bagus. Sangat nyaman, Bung. Sangat nyaman mereka dan selalu menangkan duel di udara. Thian Linh sangat bebas pada Bui Huang Viet. Ke tengah Bui Vieng Het. Namandung. Pelanggaran dilakukan terhadap Bui Huang Viet An. Tendangan bebas buat Vietnam. Sudah unggul 2-0 hingga menit ke-80. Nampaknya ada dua pemain Vietnam yang akan masuk. Nomor punggung 19 dan juga nomor punggung 3. Mereka akan kesebelasan Do Hung Dung akan keluar. Dan juga Nguyen Thian Linh, dua pencetak gol Vietnam. Sebuah gol yang sangat cantik tadi dari Thian Linh, bersama dengan Le Van Do, Namandung dan juga Nguyen Thian Linh. Iya, kalau kita lihat sebelum kan sebenarnya terbilang cukup cantik juga, tapi dia bisa berlari di antara dua pemain belakang kita. Baik tadi proses gol yang sangat cantik dari Vietnam. Ini seperti pelampiasan bagi ajang di AFF ya. Mereka menekan ketika itu Vietnam menekan, mereka menyentuh, tapi tidak bisa mencetak gol. Sekarang mereka bisa mencetak. Hampir tadi. Sebuah peluang yang begitu terbuka. Pemain yang baru masuk sebenarnya. Ya, Min Ho Tan ini adalah Min Ho Tan, pemain yang baru masuk. Oh, sudahnya sangat bebas. Beruntung tadi tiang gawang masih menjadi penyelamat gawang Indonesia. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Pak Hangso ketika menarik keluar dua pemain dan sekarang Marcelino masuk. Ronaldo langsung ditarik keluar. Ya, memang saya setuju. Sekarang tidak terlihat apa yang dilakukan oleh Ronaldo ya. Iya, ini mengingatkan kita apa yang dilakukan ketika Sintayong menarik Ejra Walian yang baru masuk tapi kemudian langsung ditarik. Kushe dia juga sering Betul, pernah merasakan itu ya ketika dia baru masuk. Hanis Agara. Kita saksikan bagaimana kemudian tekanan oleh Van Suan kali ini.
masih menekan Van Suan di lini tengah, memegang kendali, belum diganti ternyata kapten tim nomor 16 Hung Du yang mencetak gol tadi dari Vietnam. Wih Quang Phet, Do Hung Dung. Hung Dung, pemain yang sempat dikawal secara bergantian antara Maklok dengan Rahmat Irianto. Dewangga kali ini. Gagal Dewangga untuk bisa mengamankan bola. Ya banyak yang tidak berjalan dengan harapan ini, seperti dengan harapan. Dewangga juga tidak terlalu banyak bergerak, artinya bahwa dia juga dipaksa bertahan. Jadi praktis semua pergantian yang dilakukan oleh Sintayong sejauh ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Belum ada permainan yang berubah, termasuk Witan Sulaiman juga. Indonesia kini coba membangun tekanan. Rio Fahmi, Fahrudin, Abimanyu, tengah sangat baik pada Witan tadi. Dewangga, Witan gagal kembali. Sangat enak pada pemain Vietnam. Wang Duch, dibayangin kita lihat oleh Dewangga, Namandum. Oh, Levando, Min Hotan, masih Min Hotan, umpan ke tengah, masih digagalkan oleh Muhammad Adi Satrio. Dewangga kini. Umpan yang terlalu terburu-buru Dewangga. Buaya tadi yang dituju. Saya menilai Indonesia belum benar-benar bisa mengembangkan permainan dengan sempurna di sini, Bung Maruf. Iya, jauh dari masih Harapan, belum sesuai harapan ya, jauh dari harapan ya. Karena memang tidak ada pemain yang kemudian bisa memegang bola, yang bisa mengatur tempo permainan. Bola langsung diberikan ke depan dan itu memudahkan para pemain belakang dari Vietnam untuk mengantisipasi. Kita saksikan, bahkan mereka sangat rapat, Bung. 1, 2, 3, 4, 5 pemain menghadapi 3 pemain, saya pikir memudahkan pemain Vietnam untuk bisa menghentikan serangan yang coba dibangun. Rizky Ridho ke kiri, kini di Indonesia. Marcelino gagal memberikan umpan matang. Marcelino. Hung Dung, oh sangat baik tadi. Seperti latihan. Do Hung Dung sangat leluasa untuk mengolah bola. Wang Duch, Levando, Wang Duch, Tan Bin, Wong Hung Du, Bin Chen Den, Wong Hung Du, Min Hotan, bukan sebuah pelanggaran. Egy Maulana Fikri, Kambuaya, Marcelino, masih Marcelino, umpan kepada Kambuaya, kini Egy Maulana Fikri, Kambuaya lagi, Egy lagi, shooting, Witan Sulaiman terlalu lemah tadi. Dan sudah agak bebas sebenarnya posisi dari Witan Sulaiman. Iya, kombinasi yang sangat baik ya. Bagaimana Marcelino juga berperan, ada juga Ricky Kambuaya, Egy Maulana, dan Witan Sulaiman. Tapi saya mau tembakan yang tidak terlalu tepat mengenai kaki tadi. Dan bukan kaki kuatnya Bu Maruf. Iya, dan saya pikir harusnya ini adalah lebih bisa dimanfaatkan ya, karena Witan dalam posisi yang memang sangat ideal. Oh, Namandung kembali serangan cepat dari Vietnam. Langsung umpan kepada Le Van Suan. Masih Le Van Suan, masih Le Van Suan. Hati-hati, Le Van Suan shooting. Levando, masih Levando di Van Suan, kembali ke korban gawang. Oh, baik terjadi. Gol yang tidak terduga membuat Indonesia harus kebobolan 3 kali tadi nampaknya Levando yang mencetak gol ke gawang Indonesia, Bung Maruf. Bahkan Levando pun tidak yakin atau tidak percaya dia itu menjadi gol ya, karena memang dia juga tidak berniat untuk membuat gol, tapi bola sepertinya berbelok. Tapi di luar itu juga bagaimana pergerakan dari Van Suan juga sangat berbahaya tadi, tembakannya hanya sayang menyasar gawang. Benar-benar para pemain dari Vietnam dari permain belakang kita cara bertahan, dan kita saksikan ini beruntung di satu sisi ini. Baik Bu Maruf. Tapi kemudian ada ruang kosong. Ini pemain belakang, ini pemain belakang yang kemudian bisa begitu luasa maju ke depan. Ini kita lihat antisipasi dari Fahrudin. Betul. Antisipasi yang salah dari Fahrudin membuat bingung tadi pergi ke gawang Muhammad Adi Satrio. Kita saksikan
perhatikan di sini. Le Van Suan. Sangat leluasa Bu, melewati pemain belakang kita. Sangat berbahaya. Menyentuh mistar gawang. Gol yang tidak terduga tercipta membuat Indonesia kembali bobol. Le Vando. Pelanggaran tadi dilakukan oleh baru masuk nomor punggung 8. Mark agak memberikan umpan kepada Witan. Le Van Suan berdiri bebas. Kita lihat Min Hotan sapu oleh Rizky Ridho. Nguyen Halong nomor punggung 8 Menggantikan kapten tim punggung ditarik keluar. Nanti pelatih dari Pak Musa sudah cukup nyaman untuk mengganti pemain-pemain utama mereka termasuk di lini tengah mereka. Inilah Min Hotan. Di Huang Viet An langsung ke depan, arahkan kita pada Min Hotan. Chendon Din tadi, Le Vando, Wang Duch dibagi oleh Marcelino masuknya. Wang Duch pada Le Vando, Tan Bin kepada Le Vando, Chendan, Wang Duch, sangat bebas Wang Duch pada Min Hotan, digagalkan oleh Rizky Ridho. Kini ada Mark Klok. Di penyisihan grup di SEA Games 2019 juga yang kalah dari Vietnam sebelum kita berhasil maju ke babak final, Bung Ali. Iya, dan ketika itu kita kalah dari Vietnam 2-1, tapi kemudian kita menjadi runner grup karena kita berhasil mengalahkan Thailand. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita bicara secara teori ini adalah fase grup, masih ada kemungkinan, masih ada peluang, terutama kalau kita lihat lawan-lawan yang dari berikutnya mungkin secara kualitas masih berada di bawah dari Vietnam, sehingga kita masih ada peluang. Ini belum selesai. Tapi Vietnam kita boleh kalah, tapi kita bisa punya kesempatan untuk terus melaju ke semifinal bahkan final dan menjadi juara. Kini Dewangga dihadapi oleh gagal Kambuaya, bola terlepas begitu saja sehingga Le Van Suan langsung memberikan umpan ke depan. Arahkan kita masuk kepada Min Hotan. Kini jatuh ke kaki Dewangga, 4 menit tambah waktu. Kembali serangan dari Vietnam. Min Hotan berhadapan dengan Rizky Ridho. Hasil hampir saja melewati Rizky Ridho. Ke belakang Rizky Ridho kepada Muhammad Adi Satrio. 4 menit tambahan waktu. Marcelino ke tengah. Ada Sahrian tadi dan Marcelino. Kini kepada Dewangga, Mark Klok. Ya, saya nilai memang lini tengah Indonesia gagal, Bung Maris, untuk bisa meredam kesulitan dari lini tengah dari Vietnam. Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri, Sahrian Abimanyu, Marcelino, masih Marcelino, ada Witan Sulaiman, Kambuaya, Witan Sulaiman ke kanan, tempati oleh Ilham Rio Fahmi, angkat di kotak penalti. Tidak ada satupun rekan yang di kotak penalti Indonesia. Iya, karena memang tidak ada target main di sana ya. Ketika Ronaldo tidak keluar, Marcelino masuk, maka Ricky Kambuaya yang lebih menempati posisi sebagai pemain penyerang di tengah. Tapi Kambuaya secara naluri dia lebih banyak bergerak ke tengah dan kemudian membuka ruang di sisi kanan. Le Vando lemparan ke dalam Vietnam. Sahrian Abimanyu tadi. Kini pelanggaran nampaknya dilakukan nomor punggung 8 nampaknya Nguyen Halong terhadap Witan Sulaiman. Oh iya, Nguyen Halong, tapi sebenarnya tidak sengaja. Tidak sengaja, karena Witan yang justru melakukan sliding susulan. Tapi walaupun tidak sengaja, tapi gerakannya merupakan sebuah berbahaya. Dan wasit tepat untuk memberikan keputusan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Mark Klok langsung di kotak penalti, arahkan kepada Egy tadi, jatuh di kaki para pemain Vietnam. Kini lewat Le Van Suan, masih Le Van Suan dikejar oleh Egy Witan Sulaiman. Apakah pelanggaran tadi gerakan dari Witan Sulaiman terhadap Le Van Suan?
Ya, sedikit jahil tadi Bung Maruf. Karena dia terakhirnya mengangkat kaki sedikit tinggi ya, dan itu dimanfaatkan juga oleh Van Suat. Jadi dia mengambil momentum atas aksi jahil yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Min Hotan, Le Fando, Quang Duch, Quang Duch lagi, Hang Kwan Thai, Chen Dan, Kwan Thai, Le Fando, Chen Dan, ada pemenang Fahrudin, kini Namandung, kotak penalti, ada pandangan Rizky Ridho, masih Namandung, ada Le Fando, kuning tentang Witan Sulaiman, Witan Sulaiman. Itu banyak kartu kuning yang diberikan oleh wasit. Lebih dari 6 sebetulnya kartu kuning di kedua tim. Hotan dia sendirian di kotak penalti, juga ada Min Allah. Masih dicuri oleh Sahrian Abimanyu. Masih Sahrian arahkan kepada Egy, lebih dekat dengan jaga gawang kini di pojok. Dan wasit Choi Hyun dari Korea telah meniup panjang. Kami berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Vietnam pada babak penyisihan Grup A SEA Games ke-31 tahun 2021 yang berlangsung di tahun 2022 yang berlangsung di Vietnam, dan skor 3-0 buat keunggulan Vietnam tidak berubah hingga wasit Choi Hyun meniup peluit panjang. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Maruf. Salam olahraga.